Agama Kristen yang menyembah kepada Yesus yang terkutuk di tiang salib menurut Galatia pasal 3:13 itu diterima Allah. Minta dalilnya Majid, tolong. Nggak menyatakan seperti itu. Tadi katanya agama warisan itu diterima oleh Allah, betul. Kristen agama warisan nggak Majid? Islam agama warisan nggak? Oh iya, Islam kan inna dinna indallahil Islam. Yang saya tanya Kristen kenapa? Islam saya kan Islam. Definisi Islam dulu apa? Kenapa harus saya jelaskan definisi Islam? Saya lagi tanya Kristen. Islam dari kata salam, aslam dan salim. Kamu yang mengatakan, tunggu dulu, saya lagi nggak kuliah Majid. Saya lagi nggak melaporkan pemahaman saya kepada kamu. Kamu bukan ustaz saya. Saya lagi tanya penyesatan kamu yang mengatakan Kristen diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Jawab pertanyaan saya. Tuh mana dalil Kristen diterima Allah? Oke. Jangan tipu-tipu Majid. Kalau bahasanya begitu aku turunin. Saya tanya sekali lagi, tunjukkan dalil di Al-Quran Kristen diterima oleh Allah. Diam, saya jawab. Buka surat Al-Baqarah ayat 62. Bacakan Majid. Buka. Kamu mau menjelaskan atau mau saya yang jelasin ke kamu? Bilang dong, saya yang jadi guru kamu. Biar wah, sendiri. Artinya kamu mau minta tolong sama saya, bilang lah dari tadi. Majid. Nyesatin orang janganlah Majid. Masa kamu nyesatin orang ya? Kamu sama grupnya menyesatkan orang. Oh enggak, saya nggak pernah. Kamu ini penipu Majid. Kamu bilang Kristen, Hindu diterima oleh Allah. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Majid, jangan sosok la hawla quwata illa billah Majid. Kamu itu penyesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Berkata begitu, itu betul Majid? Ya. Maka Majid mengatakan bahwa orang yang menyembah kepada manusia terkutuk di tiang salib itu diterima oleh Allah, betul? Menyembah manusia. Maka Majid mengatakan agama Kristen yang menyembah kepada Yesus yang terkutuk di tiang salib menurut Galatia pasal 3:13 itu diterima Allah. Minta dalilnya Majid, tolong. Nggak menyatakan seperti itu. Tadi katanya agama warisan itu diterima oleh Allah, betul. Kristen agama warisan nggak Majid? Islam agama warisan nggak?
Oh iya, Islam kan inna dinna indallahi Islam. Yang saya tanya Kristen, kenapa Islam? Saya kan Islam, kamu definisi Islam. Islam dulu apa? Kenapa harus saya jelaskan definisi Islam? Saya lagi tanya Kristen. Islam dari kata salam, aslam, dan salim. Islam itu secara esensi adalah din dari Allah yang diberikan kepada para nabinya, yang menjadi asbab manusia menjadi suci, menjadi tunduk patuh karena menjadi aslam kemudian. Salah. Oke, itu saya lagi nggak bahas itu. Salah. Saya lagi bahas pendapat kamu yang mengatakan. Tunggu dulu, saya lagi nggak kuliah, Majid. Saya lagi nggak melaporkan pemahaman saya kepada kamu. Kamu bukan ustaz saya. Saya lagi tanya penyesatan kamu yang mengatakan Kristen diterima oleh Allah. Silakan jawab. Jadi, Majid, jangan kabur-kaburan. Giliran kamu orang naik ke atas, kamu yang bertanya. Saya naik ke sini karena saya mempertanyakan kalimat kamu. Kamu mengatakan agama warisan Kristen Hindu itu diterima oleh Allah. Jawab pertanyaan saya. Mana dalil Kristen diterima Allah? Oke. Jangan tipu-tipu, Majid. Kalau bahasanya begitu aku turunin. Saya tanya sekali lagi. Tunjukkan dalil di Al-Quran Kristen diterima oleh Allah. Diam, saya jawab. Buka surat Al-Baqarah ayat 62. Bacakan, Majid. Buka. Kamu mau menjelaskan atau mau saya yang jelasin ke kamu? Bilang dong, saya yang jadi guru kamu. Biar wah, sendiri. Artinya kamu mau minta tolong sama saya, bilang lah dari tadi. Ya. Al-Quran surah berapa, Majid? Al-Baqarah 62. Oke, Al-Baqarah 62. Majid. Nyesatin orang janganlah, Majid. Masa kamu nyesatin orang? Kamu sama grupnya menyesatkan orang. Enggak, saya nggak pernah. Kamu ini penipu, Majid. Kamu bilang Kristen, Hindu diterima oleh Allah. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Majid, jangan sok-sok la hawla quwata illa billah, Majid. Kamu itu penyesat. Kamu tadi bilang Allah menerima agama Kristen. Sejak kapan? Dalilnya mana, Majid? Penipu. Ya udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wassabiin. Pertanyaan saya, di mana Kristen di sini, Majid? Nasara itu apa? Apakah Nasrani menurut kamu Kristen? Yes. Oke, apakah Nasrani menyembah kepada Nabi Isa? Nggak menyembah Nabi Isa. Nasrani ini apakah Kristen? Oke, kalau orang Nasrani tidak menyembah kepada Nabi Isa, Kristen itu menyembah kepada siapa? Reva, mau diskusi? Saya sedang menunjukkan penyesatan kamu. Saya di sini sedang tidak mau melaporkan pemahaman saya terhadap Islam. Kamu bukan dosen saya. Saya sedang membongkar penyesatan kamu yang mengatakan Kristen diterima Allah. Sebentar, mau gantian atau kita atau tidak? Gantian. Saya tanya, apakah Kristen Nasrani? Nggak ada bahasa gantian dari tadi. Iya, tapi kamu jawab pertanyaan saya. Kan kamu yang bilang Kristen diterima Allah. Nggak usah sok baik, kamu tuh penyesat. Kamu mengatakan Kristen diterima Allah. Mana dalilnya? Kamu kasih ini, surah Al-Baqarah. Nah, gitu aja. Saya nggak kuat layani mulut yang kayak gitu. Kamu sama grup Anda ini menjual nama Allah dengan seenak hati, tidak memahami Al-Quran. Dikasih ayatnya, kamu bilang Nasrani itu tidak disetujui Allah. Dikasih Al-Baqarah 62, nggak mau dibaca suratnya, nggak mau dikasih tahu. Maunya isi kepala kamu sendiri, sok-sok jadi Tuhan. Kamu sama grup kamu itu sok-sok jadi Tuhan kalian ini. Menghakimi orang surga dan neraka dengan otak kalian ini. Dikira kalian ini Tuhan menurut kalian ini. Tuhan itu apa mau kasih keputusan itu harus diskusi sama kalian juga ya. Enak aja kalian ini membatasi manusia dengan otak kalian ini, membatasi Tuhan dengan fahaman kalian. Dikasih dalilnya, innalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan siapa? Dan orang Yahudi, walladzina hadu wan nasara itu siapa? Mengikut Nabi Isa. Nabi Isa yang mengikut Nabi Isa. Wassabiin, sabiin itu ada apa artinya sabiin? Artinya sabiin apa? Ayo, kamu ngerti nggak ayat Al-Quran, Reva? Grup kamu ngerti nggak ayat-ayat Al-Quran? Ngerti nggak maknanya Al-Quran? Baca aja nggak tahu. Mau main noceh, nggak mau diskusi, nggak mau gantian. Dikira kalian ini bisa makan akal umat dengan berbohong, berdusta, menjual ayat Allah. Janganlah begitu, Reva. Kamu aja nggak bisa paham Al-Quran.
Ayo naik sama saya, ayo buka ayat Al-Quran satu persatu, ayo diskusi yang teratur, jangan noce sendiri, Reva. Sama saya nggak boleh begitu, Reva. Sana sama guru-guru kamu dulu, belajar Al-Quran, belajar arti bahasa Arab dulu. Kalau diskusi mau ngomong sendiri ya bukan diskusi namanya, Reva. Kalau mau naik ke sini teratur dong, jangan noce, jangan kurang ajar. Saya turunin langsung kalau kurang ajar. Kamu yang kurang ajar, kamu yang akan sesuatu yang tidak ada, Majid. Begini, mau diskusi enggak? Ayo, apa artinya sabi? Ya gantian lah. Apa artinya Benar, sabiin? saya kesini bukan dites agamanya sama kamu. Saya yang mau meminta pertanggungjawaban kata-katamu. Saya naik kesini bukan mau dites agama sama kamu. Kamu bukan siapa-siapa saya. Coba, apakah Kristen penyembah Isa atau tidak? Kristen penyembah Isa atau tidak? Kristen penyembah Isa atau tidak? Kristen penyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah, menyembah Allah. Kamu aja menyembah. Oke, apakah Kristen penyembah Allah? Kau tunjukkan di dalam kitab mereka mana kata Allah. Tunjukkan di dalam teks original teks mereka ada nama Tuhan bernama Allah. Gini. Tunjukkan di dalam kitab mereka bahwa Kamu Allah itu adalah bukan Tuhan. menyembah Allah. Kau penyesat, kau bilang Kristen diterima oleh Allah. Mana dalilnya? Kau bawa ayat Nasrani. Sejak kapan Nasrani itu adalah Kristen? Nasrani di dalam kitabnya orang Kristen adalah aliran sesat. Kau nggak pernah tahu. Kau sok tahu. Kau penyesat. Kau penipu. Ayo arti Sejak ayat kapan? itu. Di mana kata Kristen dalam Al-Quran? Nasrani itu apa? Nasrani itu pengikut orang dari Nazaret, bukan Kristen. Itu Dan definisi Kristen itu kamu, banyak. definisi otak kamu Oke, itu. coba kau tunjukkan definisi para Definisi ulama otak Nasrani. kamu Ya udah, itu. silakan. Sejak kapan Nasrani sama dengan Kristen? Kau tunjukkan. Kristen itu bahasa siapa? Kristen itu bahasa Yunani dari kata Kristus merujuk kepada Isa Al-Masih putra Maryam. Kalau bahasa Arab itu Nasrani, bro. Hei, Kristen itu arti dari kata Kristus. Kau jangan sosokan, Majid, kau penipu. Sejak kapan di Al-Quran dikatakan Kristen diterima oleh Allah? Penipu. Teman-teman perhatikan ya, orang ini mengatakan tadi bahwa Allah menerima penyembah manusia terkutuk di tiang salib itu masuk surga kalau mereka beriman kepada Yesus. Hei, kamu tadi menipu. Kamu katakan Allah menerima Kristen sebagai agama yang benar. Kau jelaskan sama aku, di mana kata Kristen di Al-Quran, penipu? Coba. Emang Al-Quran itu bahasa Yunani apa bahasa Arab? Coba kau tunjukkan kepada saya di mana letak kepadanan antara Nasrani dengan Kristen. Sejak kapan kata Kristen? Sejak kapan Kristen itu terjemahan dari kata Nasrani? Coba jelaskan. Nasrani artinya apa? Apa? Sabar dulu, sabar. Al-Quran bahasa Yunani apa bahasa Arab? Al-Qur'anku berbahasa Arab. Pertanyaanku, apakah Kristen sama dengan Nasrani? Jawab. Bentar. Saya bertanya, apakah Kristen sama dengan Nasrani? Kamera nggak tahu di mana cara, sebentar. Makanya kau jangan menipu umat kau. Banyak kali penipuan kau. Kutanya sekali lagi, mana dalil tertulis dalam Al-Quran bahwa Allah menerima Kristen penyembah manusia terkutuk di tiang salib itu masuk surganya Allah? Jangan tipu-tipu kau. Sabar. Kau menipu umat, kau mudah kali kau nipu-nipu. Penyembah manusia kau bilang terima sama Allah. Kamu tahu baca Al-Quran nggak? Nggak ada. Aku mau bisa atau tidak baca Al-Quran bukan kepada kau. Kau bukan ustadku. Saya kesini bukan sedang mempraktikkan cara memahami Islam menurut kau. Karena kau ini bukan siapa-siapa. Kau penyesat. Aku ingin membongkar kesesatan kau. Kau bilang tadi, saya di sini bukan sedang ingin menunjukkan pemahaman saya tentang agama saya di hadapanmu. Kamu bukan guru saya. Saya sedang mempertanyakan argumenmu yang mengatakan Kristen diterima di dalam Islam. Saya sedang bertanya kepada kau yang menyatakan Kristen diterima oleh Allah. Dalilnya mana, Majid? Sebentar. Kamu bisa baca Al-Quran nggak? Nggak ada urusannya. Mau aku bisa nggak bisa tidak ada urusannya sama kau. Baca ayat ini. Saya bertanya kepadamu sekali lagi. Kenapa, Majid? Majid, kalau buka komal tidak berani. Baca dulu ayatnya. Baca Quran. Majid, kalau tidak berani ditanya, bilang ini saya mau belajar sama kau. Kalau kau belajar sama aku, kau naik ke komalku. Kalau seluruh umat Kristen bisa baca Al-Quran nggak? Kamu Muslim bisa baca Quran? Seluruh umat Kristen naik komalku kalau mau belajar Islam sama aku.
Nih, dia nggak mau gantian Di-mute. ini orang. Kenapa di-mute? Ayo baca Kenapa Al-Quran dulu, baca Al-Quran. Ayo, saya kamu kesini orang Muslim. bukan mempertontonkan kepahaman saya kepada agama saya kepada kau yang bukan dosen saya. Gini, Saya gini. punya Ayo, dosen dan baca punya guru. Al-Quran dulu, baca Saya Al-Quran. sedang bertanya, Baca Al-Quran mana dulu. dalil? Kenapa kau kabur? Ya udah, Kenapa baca, kau baca. tidak Ini berani dalilnya, baca. menunjukkan Bisa baca kebohonganmu nggak? tadi? Di mana di Al-Quran dikatakan Kristen diterima oleh Allah? Bisa Kenapa kau baca menipu nggak ini dan kau lari? ayatnya? Saya tidak ada urusan dengan Al-Quran saya. Yang saya bermasalah dengan pernyataan kau yang mengatakan Bisa Kristen baca diterima oleh Al-Quran Allah. nggak? Kamu orang Mana Muslim, kan? dalil Al-Quran yang mengatakan Kristen diterima Nih, Allah? ini Di dalilnya. mana dalil Al-Quran mengatakan Ini, bahwa Allah ini. menerima Kristen? Tunjukkan Ini. kata Kristen dalam Nih. Al-Quran, silakan. Nih. Tunjukkan kepada saya pandangan para ulama yang mengatakan seluruh ulama Syiah, seluruh ulama kontemporer, ulama gila sekalipun, di mana tertulis bahwa mereka mengatakan bahwa Kristen diterima oleh Allah seperti yang kau sampaikan barusan. Nih. Jawab. Nih. Majid, kalau kau tidak mampu menjawab argumen kau sendiri, kenapa Baca kau buka dulu, komal? baca dulu ayatnya, Lebih baca baik kau dulu. naik ke komalku, Sebentar, biar ku bentar, ajarkan bentar. kau tentang Islam yang kupahami. Aku naik Bentar, ke sini untuk mempertanyakan argumenmu yang mengatakan bahwa Kristen diterima oleh Allah. Majid, kenapa kau malah Mau baca mau Quran aku nggak? baca Mau Al-Quran? baca Quran Saya kesini nggak? bukan mau belajar Al-Quran. Saya kesini bukan mau terus? belajar agama Islam sama kau. Saya ingin bertanya tentang Dia nggak mau baca Al-Quran. Terus Muslim itu bacanya apa? Kitab Injil. Dia nggak bisa baca Quran, saudara. Dia minta dalil, saya kasih dalilnya dari Quran, tapi dia nggak mau baca Quran. Jangan memorinya itu. Jangan langsung emosi, ya ditanggapi pelan-pelan gitu biar jelas ya. Jadi gini, kenapa manusia ini diperbudak sama komunitas-komunitas yang semuanya itu berkedok pengenalan Tuhan gitu. Silakan Uni. Oke, itu pertanyaan. Ya, Pertanyaannya adalah kenapa manusia diperbudak oleh komunal yang mengaku pengenalan Tuhan gitu kira-kira? iya. Oke, pernyataan itu Anda dapat dari mana? Dari saya sendiri. Anda Dari siapa? saya sendiri. Anda Saya diperbudak. sendiri. Bukan diperbudak. Contohnya kan gini. Contohnya kan gini. Manusia itu kan cuman mengulang-ulang sejarah yang udah lama orang berpikir, udah pengalaman opini orang-orang yang sudah mati dari dulu, tapi masih diumbar-umbar sampai sekarang. Kan setiap generasi itu punya tantangan, punya kehidupan sendiri, punya pilihan sendiri. Saya nggak ngerti. Ini masalahnya kayaknya masalah Anda sendiri deh, bukan masalah peradaban Islam deh. Tidak ada Bukan. masalah dengan kami, Bukan. tidak ada Saya- masalah. saya- No. Gini bro, saya ini kan tempat ditanya, bukan tempat curhat. Kayaknya Anda punya masalah sendiri. Bukan. Karena bukan saya masalah tidak sendiri. menganggap ada masalah terkait tentang pengulangan, karena setahu saya ilmu saintifik itu juga didapat karena orang-orang mengulang untuk menggali pandangan orang-orang terdahulu. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu sendiri adalah lintas zaman. Jadi Einstein itu juga baca buku, bukan dia Iya. datang sendiri. So kayaknya nggak ada masalah di situ. Masalahnya di mana Nah, di situ? itu yang dibilang nggak datang sendiri. Jadi yang katanya para No. Saya jangan gini dulu, bro. Saya kan ingin dapat poin nih. Anda bertanya ke saya, lalu Anda mempertanyakan yang saya tidak tahu itu dapat dari mana. Anda bilang dari Anda sendiri. Anda sudah Itulah melakukan saya. penelitian. Itulah saya juga kepingin tahu kenapa. Aduh, bentar dulu bro. Gini loh, Anda kan bilang kenapa manusia ini kenapa sih? Apa dia Ini ini? mau serius ngobrol atau gini loh bro? Kalau tidak punya keseriusan untuk ngobrol, maka kita jangan buang-buang waktu kita gitu loh. Iya. Waktu kita tuh Ya, berharga silakan. banget bagi kita pribadi. Ya, silakan, Kita silakan. lebih baik membuang waktu kita untuk menarasikan fakta dan bukti-bukti konkret yang ada, ketimbang kita nanggapin orang, tapi ketika kita bicara kita diketawain gitu loh. Kita Enggak, udah masalah. memberi gini loh ya. Banyakan makan Menjawab babi. pertanyaan kamu itu, menjawab pertanyaan kamu itu kita butuh baca buku. Kita butuh belajar, saya butuh kuliah untuk itu. Jadi ketika kamu bilang, kenapa manusia begini dan begitu? Pertanyaannya, kenapa manusia begini begitu itu kamu dapat dari mana? Kamu bilang dari kamu sendiri. Pertanyaan saya, kamu sudah melakukan penelitian?
Saya nggak mau bilang ada melakukan penelitian. Itu tapi berarti kamu bicara omong kosong, bro. Tapi perjalanan saya jauh. Saya nggak bisa buktikan perjalananmu jauh di sini. Saya hanya bisa mendapatkan literatur. Contoh, saya mengatakan bahwa orang Kristen itu banyak gilanya. Maka saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. 1000 video saya ketika berdebat dengan rata-rata orang Kristen itu semua pada koplak. Artinya punya data. 6 tahun. Bentar dulu. Itu kan Bisa nggak saya ini ngomong dulu biar kita nyambung? Kalau Anda hanya ingin bicara dan tidak mau mendengarkan, ngapain naik ke atas, bro? Kan kami di sini untuk menjawab Anda. Kenapa ketika kita menjawab kok nggak diizinin gitu loh? Maunya apa sih? Katanya nggak bisa jawab. Saya nggak pernah bilang saya nggak bisa jawab. Siapa? Saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa menjawab. Saya justru nanya, pernyataan kamu yang kamu tanyakan ke saya bahwa mengapa manusia begitu tuh dapat dari mana? Kamu bilang dari dirimu sendiri. Saya harus menunjukkan dulu dong kalau itu valid atau tidak. Dari mana ada pernyataan scholar atau para saintifik yang mengatakan manusia itu melakukan begini begitu? Itu dapat dari mana datanya? Karena kalau bicara tentang manusia begitu, manusia begini, para scholar itu melakukan penelitian. Setidaknya mereka melakukan penelitian secara empirik. Contoh, mereka melihat dari sejarah atau mereka menilai dari ini. Nah, kamu itu dapat dari mana pengetahuan begitu? Ya, pertanyaannya dari saya ajukan sendiri dari pemikiran sendiri. Bukan pertanyaannya yang saya tanya dari mana. Yang saya tanya adalah, kan kau bilang mengapa manusia begini begitu. Nah, manusia begini begitu itu kau tahu dari mana? Ya, dari kehidupan sehari-hari yang saya pelajari dari Apa? dari Siapa? semuanya. Siapa orang yang bermasalah itu? Apa bukti-buktinya? Kenapa? Bukan individunya, tetapi ketika datang satu komunitas menawarkan sesuatu. Nah, komunitas apa yang Anda kau lihat? Komunitas apa itu? Ya, komunitas di dunia ini kan banyak. Ya, Ada komunitas udah kau agama, pergi keliling dunia melihat semua komunitas. Komunitas apa saja? Yang kutanya komunitas yang kau tahu. Saya nggak ngasih tahu itu. Berarti rahasia kau pribadi itu saya. ngomong asal sembarangan ngaco Bukan kau asal ini. sembarangan. Berarti Saya- ngarang kau dari tadi. Ketika kau bicara komunitas mana yang telah kau selidiki dan kau teliti? Kalau misalkan aku bilang begini, komunitas orang-orang yang dalam keadaan oda. Apa itu? Orang dalam keadaan berpenyakit HIV misalkannya. Rata-rata mereka adalah orang yang sukanya misalkannya tidur malam misal ya. Aku Ya, akan komunitas mengatakan, diam mayoritas dulu, lah, aku akan mayoritas. jawab. Diam dulu, ini orang. Maka aku bisa menjelaskan kenapa Uni Rifa tahu. Karena saya pernah menjadi salah satu motivator untuk para penderita ODA. Aku bisa jelaskan. Kapan itu Uni Rifa? Dulu waktu saya bergabung dengan KPAI misalnya. Komisi Penanggulangan AIDS dan HIV. Itu. Nah, kau ketika kau bilang ada satu komunal begini begitu, kau tahu dari mana? Karena aku terlahir dan berada di situlah aku tahu. Kalau Komunal tidak apa aku kau? berada Kau di situ, komunal macam mana apa? aku tahu. Kau komunal apa? Komunitas apa kau? Ya, komunitas yang mayoritas di dunia ini apa? Ya, apa? Mayoritas apa? Mayoritas laki gender, mayoritas agama, mayoritas warna kulit. Ya, apanya yang mayoritas? Kok nggak jelas ini ngomongnya kau? Bertanya aja nggak ngerti kau lo, Dek. Bodoh kali. Bingung sumpah. orang ini. Apa sekolah Komunitas TK? apa? Lulus TK kau ini, Guardian. Iya, komunitas apa misalnya feminisme. Komunitas apa? Aduh, orang sebotol ini baru tahu. Komunitas kan nggak ada lain. Ya, komunitas agama. itu kan Komunitas apa? Botol itu dari komunitas B-boy atau komuni. apa? Mereka berkomuni ya, berkomunal, berkelompok. Komunitas apa? Apa Apa? kau nih komunitas Komunitas apa? apa? Komunitas breakdance atau apa Motor kau? gede. Komunitas pecinta janda. Jadi gini aja. Komunitas pecinta duda-duda. Apa? Komunitas apa yang kau maksud? Enggak, sebelum dijawab udah dipotong-potong lalu ya kayak gitulah. Saya Ya kau lagi ditanya ingin komunitas tahu. apa? Komunitas apa bodoh? Ya, jawab Kau aja. tau nggak? Dokter itu ya, kau tau nggak kalau kau pernah ke rumah sakit ya, kau misal sakit gigi, kau datang ke rumah sakit,
sebelum kau menceritakan penyakitmu, dokter itu juga bertanya, di mana sakitnya nak? Di sini Bu. Ya itu kan cara jadi dokter ditanya. mendiagnos. Kalau nggak dia tanya pasti dia Lah nggak aku lagi tahu mendiagnosa sakitnya apa. penyakit kau ini, penyakit kau apa? Makanya aku Jadi tanya, diagnos komunitas itu apa kan yang kau maksud? Jadi bukan dokter itu yang hebat itu mendiagnos penyakit Kita saya. lagi nggak bahas Karena dokter kok. pengalaman yang saya berikan kepada dia. Saya lagi Gitu. tidak membahas bagaimana dokter di mata kau. Yang kutanyakan adalah, yang kau bahas ini komunitas apa yang kau Itu teliti contoh, itu contoh. Saya lagi nggak minta contoh tentang dokter. Saya lagi nanya. Kau bertanya, Jadi kalau saya- kenapa komunitas mayoritas ini bla bla bla. Lah pertanyaanku, komunitas itu mengapa? Ada apa dengan komunitas itu? Komunitas yang mana? Apa kau ini? Agak lain kau ku tengok. Ya memang saya lain, saya diri saya sendiri. Memang enggak. Makanya kau ngomong sama diri kau sendiri lah. Pertanyaannya kau udah ngerti. Kau ngerti nggak dengan yang kau omong? Jadi kalau misalnya Nggak, sudah tunggu. Kau mendiagnosis- mengerti nggak dengan pertanyaanmu tadi? Ya saya ngerti, cuman saya Coba nggak mau. coba ulangi. Saya nggak mau misalnya mengatakan komunitas tertentu, tapi saya simpan dulu lah untuk saya pribadi. Saya ingin melihat Coba bagaimana diulangi reaksi. kembali, broderku yang kucintai karena Allah. Coba ulangi Saya kembali ingin pertanyaanmu. Saya ingin Coba melihat bagaimana Coba ulangi reaksi. pertanyaanmu. Ada ya seperti itulah. Misalnya kalau orang salah berpikir langsung dihardik gitu. Oh kamu bukan ini, Tidak bukan itu, ada kamu kami dosa. menghardik, justru kami ingin membantu kamu agar kamu mengerti dengan ucapanmu, brother. Makanya saya tanya, Anda ngerti nggak dengan ucapan Anda barusan Jadi itu? manusia itu didegradasi dulu, baru dimasukin dogma. Apa ini? Apa? Jangan itu dulu, Bang. Jangan, Bang. Jangan. Enggak. Sok Gini, keren bro, nih. bro. Gini, bro ya. Ada satu hal yang membuat manusia itu tersesat. Kesombongan, bro. Betul. Ya itu sesat Orang juga. yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sebenarnya Itulah tadi. kamu sedang merendahkan dirimu di sini. Hargailah dirimu, bro. Yang rendah. Kami bertanya baik-baik ya. Sekali lagi ya. Coba ulangi pertanyaan Anda dan coba Anda jelaskan poin pertanyaan Anda. Kalau memang Anda mengerti dengan pertanyaan Anda sendiri, silakan. Ya tadi kan saya udah nanya kenapa dibilang saya nggak bisa. Kalau menjawab, Anda mengerti nggak dengan bisa pertanyaan Anda, tentu Anda mudah untuk mengulanginya lagi. Ciri-ciri seseorang mengerti dengan apa yang diucapkan ketika disuruh ulangi, mereka akan mengerti poinnya. Tapi ciri-ciri orang itu asal ngomong di awal, ketika disuruh ulang, mereka nggak ngerti lagi. Karena memang pada dasarnya mereka hanya bicara tanpa mengerti, bro. Itu kenapa saya katakan lebih baik kita tuh jujur. Kalau hanya sekedar, saya nggak merendahkan Anda di sini. Saya percaya kok kalau Anda orang yang pintar. Tapi mungkin terkadang Anda bingung mau bertanya. Nggak pintar-pintar, tapi ya mengertilah pertanyaan apa yang saya Ya, tanyakan. oke. Kalau saya Coba ulangi kalau kembali. tidak mengerti apa yang Ya. saya tanyakan, saya tidak tanyakan itu karena Ya, saya oke. tidak Kalau mengerti. gitu silakan diulangi, biar kita jawab. Silakan. Tadi kan udah saya tanya, berarti nggak bisa Ya, coba dijawab. diulangi. Kenapa? Saya bisa menjawab, kan saya ingat pertanyaan Anda tadi kok. Cuma saya ingin tahu Kenapa apakah Anda betul-betul mengerti. Komunitas tertentu Ciri-ciri itu suka Anda sekali mengerti, menghukum bro. orang, mendegradasi orang. Padahal Bro, dia kami tidak sedang sejak lahir mendegradasi itu orang. dikembangkan. Saya tidak sedang mendegradasi. Saya memprovokasi orang untuk berpikir. Makanya saya ingin membuktikan bahwa kamu mengerti dengan ucapanmu. Maka coba kamu ulangi pertanyaanmu kembali. Jadi ya seperti itu. Kalau orang berpikir itu dosa. Apa pertanyaannya? Nggak bisa berpikir, salah berpikir, sesat. Kamu Itu kayaknya kan punya masalah berat sama keluarga kayaknya. Mungkin kamu butuh Ya itulah contoh-contohnya menyerang pribadi. Bukan menyerang pribadi. Iya, kayaknya kamu memang butuh teman curhat. Dari tadi kamu curhat mulu. Oh nggak nyambung Nggak langsung aja apa-apa, ke sembong Udah bogolok ganti tuh ini. tema Iqbal. Curhat dong Uni. Ganti tema Iqbal, nggak apa-apa. Dia mau curhat. Silakan. Saya lagi pengen dengerin. Ayo, ada masalah apa, saudaraku Gordian? Nipel nih minta Saya naik, nggak minta punya naik. masalah. Cuman ketika saya melihat situasi sekarang ini, situasi apa kayak dari
dari Kristen, dari Islam menghardik orang itu, padahal orang itu punya kebebasan diri sendiri itu. Apa sih menghardik itu apa sih? Menghardik itu apa sih Guardian coba? Ya contohnya Menghardik. kamu nggak Yes, man, kau Kristen bikin malu kau. Guardian. salah berpikir, sesat. Si Nipal marah tuh. Hardik Tuh namanya. Nipal marah sama kamu tuh, kamu dicium Nipal, sama Nipal ntar, nanti. loh. Nipal Islam apa Kristen? Gigit Nipal. Dia Kristen. Nipal gigit Nipal, gigit Nipal. Hari ini saya dari Komal sebelah. Gigit dia, colok matanya Nipal. Buruan deh. Itulah itulah disuruh gigi. Astaga. Coba. Itu bercanda Guardian. Ya Allah, kamu nih kayaknya nggak pernah keluar dari kandang deh. Kita lagi Bukan nggak bercanda. pernah keluar dari kandang kan, contoh-contoh kayak itu sesat kan itu. Kita nggak bilang kamu sesat kok dari tadi. Kamu nih kayaknya mungkin kamu tertekan ya. Ada yang menyakitimu Guardian. Ya, kenapa? Coba berpikir secara logis dulu. Ini Jangan kita lagi menghakimi- berpikir secara logis di sini Guardian. Nggak, tunggu dulu. Kamu tuh ada masalah apa? Coba jujur aja. Kamu punya masalah apa? Mungkin Saya nggak punya masalah, cuman melihat Terus? situasi ya, melihat Situasi situasi mana? sekarang ini ya. Situasi yang orang mana? Ya dari misalnya orang mempresentasi agama itu kayak orang neraka itu, kamu dihukum. Mempresentasikan agama. on-cam. Guardian Sabar on-cam. Nipal, sabar biar Uni. Bentar. Turun Kalau aja. orang mempresentasikan agama itu kayak neraka gitu. Maunya Ya, mempresentasikan. suka. Maksudnya? Ya maksudnya kan menjelasin agama, kamu sesat, Iya. kamu salah berpikir. Coba enggak. di mana? Enggak juga. Gini. Dengar. Kalau di dalam Islam itu kami tidak katakan kamu sesat, tapi kami katakan kamu tuh kafir, bukan sesat, kafir. Nah itu lagi kan itu kafir yang nggak iya. setuju dengan pendapat dia kafir. Oh enggak, bukan enggak setuju. Di mana nilai-nilai Sa- kemanusiaan itu? Bukan, itu Dan kemanusiaan apakah- banget itu. Bini, kafir itu artinya apa coba? Ya cover tertutup. Nah. Nggak mau menerima pendapat orang lain. Itu kan Nah, argumentasi. ketika Rasulullah Itu berkata- argumentasi pendapat Bentar. orang lain karena masing-masing punya pendapat. Sabar Guardian, sabar. Ketika Allah mengistilahkan orang yang menolak Nabi Muhammad sebagai kafir atau kafaro, apakah itu kasar? Gal. Saya nggak bilang kasar, nggak bilang lembut, tapi kan yang Terus? namanya manusia ini dilahirkan dari jiwa pribadi masing-masing. Dia nggak mau, Betul. kita nggak ada menanggung beban orang lain apa yang kita bawa. Betul. Agama kamu apa, Guardian? Saya nggak mau bilang agama saya agama apa gitu. Nah, itu harusnya kamu marah sama Kristen. Hanya Kristen lah dosa orang ditanggung orang. Bukan kami nggak gitu. Saya nggak marah sama orang Ya, Kristen, nggak marah tadi sama kamu orang ngejek Islam, tapi Kristen. marah kepada Tadi kamu orang-orang ngejek yang Kristen, menghardik. katanya masa agama dosa orang nanggung ditanggung orang lain. Itu Kristen, bukan Islam. Konsep Di gimana Kristen itu? yang dosa orang ditanggung orang itu Kristen. Engkau aja yang mewarisi tidak. dosa itu. Ajaran Islam nggak Kalau ada kami kayak nggak gitu. gitu. Kalau di Islam kami nggak memang nanggung dosa kita orang, dosa benarin- orang nggak nanggung. Kita benarin sendiri, kalau orang lain salah, kita yang benar gitu. Coba kalau Bukan kita yang benar. Maaf, nyambung bukan Din dari kita yang tadi. benar. Kamu nggak benar. Bukan kita. Kami yang Iya, benar, maksud kamu yang saya nggak kan benar. orang membenarkan diri itu mudah, tapi untuk mengakui kesalahan itu susah. Saya tidak membenarkan Itu namanya. diri, Guardian. Makanya saya Ini bu, sebut kita. izin ini. Ini bukan botol. Ini bukan membenarkan diri. Ini ruang diskusi, bodoh. Kau ini bicara apa dari tadi? Hah? Berapa Kau ini utang bicara pinjol apa kau biar nih? dibayarin Itu lagi Iqbal? dia. Itu Coba dia. Guardian, utang pinjolnya ada Itu berapa dia, biar utang Nggak Iqbal? terima kau bilang bodoh. Memang bodoh kau, nggak nyambung. Orang bodoh itu orang nggak nyambung. Saya memang bodoh karena Ya, kalau kau bodoh Karena nggak bisa kebodohan diskusi, saya, ngapain kau saya minta ingin- naik? Aku ini cuma mau ngomong sama orang pintar, orang cerdas, orang bodoh macam kau tuh nyimak aja, nggak ada urusan. justru saya bodoh lah. Saya ingin mencari kebodohan. Cari apa? kebodohan Cari ilmu lain. kebal. Mencari Cari ilmu kebodohan. kebal. Cari apa kau? Cari sihir. Cari apa kau? Gila kau ini, nggak nyambung. Justru saya bodoh. Enggak, kau nangkep nggak dari tadi? Sedari tadi Uniriva bernarasi itu terkait masalah sejarah kekristenan tuh kau paham nggak?
Hah? Iya, paham. Terkait Paham, masalah saya inkuisisi dan lain-lain, kau paham nggak itu? paham. Ya, saya paham saya apa yang dia Kalau kau katakan. paham, kalau kau Tapi paham, terus kita- ya gini saudara. Kalau kau paham, terus kau naik itu bagaimana cara menanggapi itu? saya nggak mau menanggapi. Kalau kau tidak menanggapi, ngapain kau bisa Misalnya- naik botol? Kita ini mau membahas apa yang dinarasikan sama Uni Rifa. Kita punya judul, kita punya Nggak, tema malam ini. Maksud saya Kalau kau naik cuman mau didengar mengkritisi dulu, jangan pribadi potong, orang aja, mending kau curhat aja. Memang kau bodoh dan tolol, itu nyata, fakta itu. Saya bisa buktikan itu. Teman-teman di bawah itu udah tahu. Malam ini kita punya tema dan itu harus Itu- dibahas. Iya, mulutnya dijaga dulu, jangan emosi. Ngapain aku jangan jaga emosi. mulutku? Kau Relax, memang tarik bodoh. nafas dulu. Bodoh dan tolol kau itu. Iya, saya bodoh karena Iya. karena kebodohan saya lah. Saya cari Apa? Kalau tuh dari pape panjang palanya itu kulihat. Nggak nyambung. Orang membahas masalah sejarah kekristenan. Yang dibahas Nah, itu sejarah lagi. gini saudara. Yang dibahas ini masalah sejarah kekristenan. Kau naik-naik bahas komunitas. Ditanya komunitas apa kau nggak tahu gitu loh. Apa kau ini? Muak aku dengarnya jadinya. Gak edukasi, tidak edukatif sama sekali. Live pun Bukan jadinya nggak gara-gara tahu. kau itu. Botol betul kau ini. bukan nggak tahu kalau saya dengar dulu. Apa? Jadi bukan nggak tahu. Tadi saya bilang kan saya nggak mau bilang. Loh, Kalau saya nggak bilang tahu, saya nggak mau bilang. Apa ini? Saya bilang saya nggak mau bilang apa? Jadi kalau kau bilang kau nggak mau Maksudnya bilang, saya kau mau nggak ngapain? bilang komunitas mana? Saya nggak mau label, nggak mau taruh label komunitas mana. Tetapi kebanyakan ya kayak gitu. Kebanyakan apa? Misalnya Apa yang mau kau kritisi? Ya, saya mengkritisi cara berpikir lah. Cara berpikir, kenapa kita berpikir itu selalu didegradasi gitu. Kenapa harus pendapat di situ benar, pendapat orang lain salah? Kenapa? Ya Kenapa harus berpikir begitu? memang harus seperti itu dalam ruang diskusi. Kita harus memprovokasi pikiran orang lain. Ya seperti itu caranya orang berdiskusi, botol. Justru aku sama Uniripa ini memang provokator. Tujuan kami itu memprovokasi pikiranmu itu supaya kau bisa berpikir tuh, supaya kau bisa berpikir kritis. Ya, itu memprovokasi dengan kesalahan itu beda. Kalau Buktikan, memprovokasi maka ya. buktikan kalau kami salah. Buktikan apa yang kami narasikan itu salah. Yang kami bicarakan terkait sejarah kekristenan dan yang kami bahas ini fakta sejarah. Sesuatu yang tertulis, literasinya ada. Kau mau bantah pakai apa? Pakai congormu itu nggak bisa, bodoh. Oh, sejarah itu ditulis. Sejarah itu pendapat orang, pendapat dari komunitas, pendapat dari peneliti. Maka kau buktikan bahwa apa yang kami narasikan itu hanya sekedar pendapat dari peneliti. Itu tidak terjadi. Kau buktikan itu. Kalau itu tidak terjadi gitu loh. Aku dan Unirifa bisa membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Orang yang menuliskan itu bahkan hidup sezaman di situ. Jadi misalnya orang zaman sekarang dia punya tantangan pribadi, jadi dia nggak bisa mengatasi Apa tantangan ini? Coba hidupnya Uni sendiri. ambil alih Bible Bang. Silakan ini. Gila ini orang ini. Bang, sebenarnya tuh berpikir kritis itu tuh bagus. Tapi berpikir kritis itu juga terarah Bang, bukan seenak kita juga gitu loh. Jadi yang abang mau bahas tuh apa sekarang? Ya itulah terarah menurut dogma masing-masing kepercayaan. Itu misalnya makanya saya bilang tadi komunitas. Sorry, Bang. Kalau saya Bang. misalnya masuk komunitas itu pemikiran saya harus selaras dengan Anda. itu. Kalau kau mau bawa dogma, kau ngomong sama keluargamu aja. Kita lagi gak bahas dogma di sini. Justru kita ingin orang-orang tidak membawa dogma. Dogma itu artinya adalah pendapat yang dianggap benar. Sementara kita Ya, tidak itu sama sedang membawa sama dogma. juga. Beda. Dogma itu artinya adalah pendapat yang dianggap benar Bang. Tapi bukan berarti benar, tapi dianggap benar. Nah, sementara ketika kita bicara sebuah klaim di dalam agama kita membuktikan bahwa itu bukan hanya sekedar klaim, tapi ada pembuktiannya dan kita melibatkan rasional, logika, ilmu pengetahuan yang ada. Ya, Lalu masalahnya apa?
Kok yang tadi goblok-goblok tolol-tolol kok nggak digoblokin Bang, lagi? Iqbal Saya ini suka dia kesel digoblokin, bang. digoblokin. Gini loh. Nggak suka lah kalau kau Kesel nggak terima sama kau tuh. abang. Kalau kau nggak terima kau lapor polisi. Ada komal kata Dia Bible kesel itu sama Pak, abang. namanya Iqbal. Saya dibilang goblok gitu. Nanti saya buktikan di pengadilan. Kalau kau goblok. Nah, Iqbal ini bicara karena dia tuh tidak sabar melihat kebodohan yang nyata yang Anda dari tadi pertontonkan. Iya, memang saya bodoh, goblok itu saya nggak masalah itu dipanggil goblok. Bagi Anda karena tidak masalah, bagi kami dengan bermasalah kegoblokan itu. saya berani bertanya gitu. Kalau nggak saya berani bertanya, Oke saya lah, nggak oke goblok gitu. gini. Saya coba untuk memahami Anda. Saya yakin Anda orang baik ya. Bisa kita ngomong nyambung berdua? Bisa? Bisa nggak? Kita ngomongnya nyambung berdua. Ya bisa, kan saya naik tadi untuk Oke. Sekarang gini aja deh. Saya izinkan Anda bertanya, tapi kalau saya nggak paham pertanyaan Anda, saya boleh minta penjelasan dari pertanyaan Anda, boleh? Bisa. boleh. Oke, silakan Anda bertanya. Oh, sebentar dulu sebelum sebelum ada pertanyaan, saya mau jangan ditanya apa kepercayaan saya, apa ke komunitas Saya yang kan udah nggak teliti. tanya agama Anda apa. Itu saya nggak bisa jawab di sini. Saya kan sudah tidak bertanya. Saya tahu tadi Anda nggak mau jawab. Saya cuma izinkan Anda bertanya saja kan. Silakan. Iya, kenapa semua yang menyebut dirinya komunitas agama dan sebagainya, komunitas itu kan kumpulan orang-orang itu. Jadi kadang-kadang komunitas agama ini sering mengatakan bahwa pemikiran dia sesat, pemikiran dia tidak benar, dia dihukum Tuhan. Kenapa kayak gitu? Oke. Kenapa kita nggak bisa berpikir secara tanpa didegradasi dengan sesuatu? Kita akan berpikir ini secara luas gitu, harus terbuka gitu. Oke. Kenapa? Oke, saya jawab ya. Kenapa orang-orang beragama seolah-olah mendegradasi pemikiran orang lain? Mungkin begitu kali ya. Iya, Oke, boleh saya jawab ya? Anda boleh diam dulu. itu Pertama, kalau yang Anda maksud adalah orang-orang beragama merasa benar dengan keyakinannya, itu bukan sebuah degradasi akal, tapi justru itu pertanggungjawaban dari ucapan. Karena kalau kita mengatakan agama kita itu agama benar, otomatis kita tidak akan mengkhianati dengan mengatakan agama lain orang juga benar gitu loh, agama orang lain juga benar. Kalau seandainya saya percaya bahwa Allah adalah Tuhan, lalu di satu sisi mengatakan bahwa Yesus juga adalah Tuhan, itu namanya adalah kemunafikan, Pak. Maka orang beragama seharusnya tidak boleh munafik. Nah, kalau Anda merujuk kepada agama Islam, kami tidak pernah mendegradasi akal orang lain. Justru Al-Quran men-challenge agar manusia itu afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru. Maka Allah men-challenge, Allah menantang, apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian ini tidak merenungkan atau mengobservasi atau tadabur? Maka justru Al-Quran adalah kitab suci yang men-trigger manusia untuk mengembangkan cara berpikirnya supaya lebih menggunakan akal sehat. Itu. Tapi kalau Anda bicara mungkin di agama lain yang akal degradasi, pemikiran orang lain dihilangkan, itu pernah terjadi di abad dulu, Pak. 500 tahun inkuisisi terjadi. Pada waktu itu patriark gereja Katolik menghalangi orang lain untuk berpikir luas. Korbannya itu Galileo, Hypatia, dan ratusan orang yang dibunuh karena berpikir bebas dan kritis. Nah, tapi kalau Anda katakan Islam seperti itu, saya menolak. Karena setahu saya di Islam itu tidak dilarang untuk berpikir, justru diperintahkan. Bahkan dalilnya ada. Makanya ketika saya sebagai seorang muslimah mengatakan Islam adalah agama yang benar, saya katakan itu bukan karena saya seorang muslimah, tapi karena saya mampu membuktikan ucapan saya itu dengan rasio dan logika saya dan fakta empirik. jadi Kalau mau ucapan Anda dibuktikan, itu kan dari pengalaman-pengalaman orang terdahulu juga, pendapat-pendapat orang yang terdahulu juga. Bukan. Sehingga menjadi satu kolektif gitu cara berpikir. Jangan Apa bukan? dipaksa saya Buktinya mengikuti. iya. Enggak dong. Apa yang saya lakukan ini bukan pengalaman orang terdahulu, tapi pencarian sendiri dan pembuktian sendiri. Jangan gitu. Masa saya
Saya kan punya pandangan sendiri, masa saya dipaksa? Anda yang mendegradasi pikiran saya sekarang. Loh, Anda bilang gini tadi barusan. Anda bikin statement barusan. Pikiran Anda itu juga dari pandangan orang lain. Loh, siapa bilang? Saya bahkan tidak melibatkan buku manapun dan pandangan ulama manapun ketika saya bisa membuktikan Al-Quran ini sebagai kalam ilahi. Setelah saya punya materi sendiri, baru saya beli buku ini. Ini perjalanan hidup saya loh. Setelah saya bikin materinya, stop. Saya ini kalau bicara, saya berusaha untuk membuktikannya. Jadi bukan hanya bicara saja. Setelah saya punya materi sendiri, baru saya beli buku ini. Saya tahu persis ini kapan dibeli, tahu persis kapan saya punya artikel, saya punya amunisi sendiri tentang pembuktian Al-Quran. Nih, ini ya. Jadi mohon maaf nih, ini bukan pandangan orang terdahulu, tapi hasil kajian saya sendiri. Ini materi saya ya, materi saya tentang konsep ketuhanan dan kitab suci. Ini saya bikin sendiri loh, bukan ngarang. Ini saya buat di sini ya tentang nih kritik teks mana ini. Bentar ya, saya kasih Anda data. Maaf, saya bukan orang seperti yang Anda tuduhkan. Nih. Saya tidak menuduh Anda, saya tidak Enggak, menuduh saya sedang pribadi membuktikan Anda, bahwa gitu. apa Tapi yang saya bicarakan itu kebanyakan jangan bawa orang lain, bawa saya aja. Kita lagi diskusi dua arah. Anda dan saya lagi bicara. Ini saya ambil pengumpulan Al-Quran, bentar. Dan literasi ini dari buku yang ditulis oleh Dr. Yunara Ilyas. Ini pengumpulan. Kenapa harus berdata? Karena ini mengambil informasi dari orang terdahulu. Tapi pembuktian Al-Quran kalam ilahi bukan. Saya tidak gunakan buku manapun. Ini saya tunjukkan kepada Anda ya. Mana nih? Nih. Ini saya pribadi yang bikin, Pak. Jadi Bentar. Nih. Sebentar, boleh saya tanya? Ini dia. Tunggu dulu. Gini loh, Bro. Ini saya bikin sendiri materi pembuktian bahwa Al-Quran itu kalam ilahi. Dari mana saya tahu? Saya bikinkan sendiri materinya. Ini dia, ya. Nih. Saya tidak menggunakan pikiran siapapun ini. Standar kitab suci ini bukan saya yang memberikan standar, tapi ternyata Al-Quran saya memang punya standar. Saya menemukan ayat-ayatnya by penjelajahan sendiri. Setelah saya mampu membuktikan Al-Quran saya itu terbukti sebagai kalam ilahi, baru saya beli buku ini. Ini dibelikan orang nih. Bagaimana Jadi, mohon Anda maaf. membuktikan sesuatu tanpa apa? Tanpa apa? ya tanpa data terdahulu? Loh, untuk membuktikan tanpa data sesuatu terdahulu? itu kan harus punya data dulu. Bukan data pandangan orang terdahulu, tapi hasil pembuktian sendiri. Contoh, saya kasih Anda contoh. Secara rasio, kalau kita bicara tentang firman Tuhan atau informasi dari Tuhan, harus berbeda nggak dari informasi yang diberikan oleh manusia? Coba saya tanya dulu. Bagaimana Anda tahu itu informasi dari Tuhan? Makanya kita ke sana. Bisa nggak Anda ini fokus Kesana, dan berjumpa dengan kalau siapa? Anda Berjumpa sesombong dengan siapa ini, Anda Bro. bisa membuktikan Kalau ini? Anda sesombong ini, berhentilah ngobrol dengan saya dan pilihlah tombol exit. Saya bukan turunlah ke sombong, bawah. tapi ini pertanyaan. Kalau saya kan belum selesai. Kalau kita diskusi dua arah, saya izinkan Anda diskusi dua arah sama saya loh. Dan saya biasanya tidak memberlakukan orang awam begini. Biasanya orang awam saya suruh cuman bertanya saja. Saya menemani Anda untuk menjadi sahabat Anda dalam berdialektika. Saya katakan, saya bisa membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi bukan karena kata orang. Saya kaji sendiri. Dari mana saya bisa buktikan? Al-Qurannya saya baca. Maka ternyata di dalam Al-Quran tersebut ada kalimat-kalimat yang menurut saya ini klaim yang sangat bombastis. Contoh, dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi si pemilik kitab suci ini atau Tuhan yang diinformasikan oleh kitab suci ini, dia berkata begini, kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maka klaim ini harus terbukti benar. Kalau klaim ini salah, maka otomatis ini karangan manusia. Makanya saya membaca jurnal, mencari tahu
apakah pernah Al-Quran terdistorsi secara ilmiah oleh pandangan para skolar? Maka sampai detik ini saya belum menemukan satupun orientalis, satupun skolar, satupun para pembenci Islam, satupun ulama-ulama hebat, satupun para ahli filsafat, bahkan Al-Quran dipelajari oleh orang-orang yang bukan beragama Islam seperti Louis Ma'aluf dan Izutsu Toshihiko. Saya tidak pernah menemukan satupun klaim dari mereka yang mereka bisa buktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran pernah terdistorsi. Maka otak saya berpikir, bagaimana mungkin kalau ini karangan manusia bernama Muhammad yang ummi, dia betul-betul bisa membuat statement yang tak terbantahkan. Otak saya yang bekerja, ini bukan dari manusia, ini pasti dari Tuhan. Itu satu. Yang kedua, yang punya kitab ini berkata, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fi ikhtilafan katsiran. Apa kata pemilik kitab ini? Seandainya kalau ini bukan dari sisi kami, tentulah banyak ikhtilaf di dalamnya. Apa ikhtilaf artinya? Baik kontradiksi ataupun anakronisme. Ya, kontradiksi. Nah, ikhtilaf itu kan kontradiksi, berseberangan Gak usah atau Anda apa jelaskan, gitu. saya kan Nggak tahu cocok. itu. Anda gak perlu jelasin. Saya kan lagi ngomong. Kan Anda lagi nanya ke saya, bagaimana saya bisa membuktikan Al-Quran kalam ilahi. Kita nih, saya sesantun ini sama Anda, kenapa? Saya yakin Anda adalah orang yang sedang mencari tahu betul-betul. Saya nggak peduli agama Anda kan. Bahkan saya nggak nanya lagi agama Anda apa. Saya sedang membuktikan pengalaman my experience, pengalaman pencarian saya dan pembuktian saya bahwa saya berkata Al-Quran kalam ilahi bukan karena saya seorang muslimah bro, tapi karena saya mampu membuktikannya. Maka saya masih menunggu sampai detik ini para skolar, ahli agama, ahli bahasa Arab menemukan ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ayat lainnya. Sampai detik ini pun saya masih menunggu. 1400 tahun perjalanan agama Islam diwarnai dengan banyaknya orang yang membenci Islam. Di abad ke-7 saja Johannes Damaskus sudah menyerang agama Islam. Para orientalis, Johann Louis Burckhardt bahkan menyamar menjadi orang Islam untuk belajar Islam. Snok Horgonyi, mereka belajar Islam secara mendalam loh. Sebentar, belum selesai. Maka ketika orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang mengkaji Islam secara mendalam, baik dari kalangan internal dan eksternal, mereka tidak pernah saya temukan artikel dan karya ilmiah mereka mampu membuktikan Al-Quran kontradiksi. Lalu kenapa saya tolak kebenaran Al-Quran? Itu pertanyaan apa pendapat itu? Terakhir. Itu pendapat yang juga pertanyaan. Apa masalah? Jangan mempermasalahkan diksi-diksi yang saya keluarkan. Kalau Anda tidak mampu menjawabnya, kalau Anda tidak mampu merenungkannya, nggak ada masalah bagi saya. Saya di sini sedang membuktikan omongan saya. Nah, sekarang saya minta Anda, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda bertanya kepada saya izinkan 1001 pertanyaan. Saya cuma satu pertanyaan saya. Iya, silakan. Anda kesini mau apa? Ya, saya ingin mempertanyakan hal-hal yang Mau mengarang. Ingin mempertanyakan apa yang terjadi yang sebenarnya Mempertanyakan terjadi. ini begini loh bro. Mempertanyakan ini artinya mempolemikan atau ingin tahu jawabannya. Dia mempolemik lain. Kalau mempolemik itu Makanya mempertanyakan ini kan mempermasalahkan. Saya mau mempertanyakan Iqbal kenapa dia nggak live 2 hari ini. Ini mempermasalahkan nih. Masalah kamu Iqbal nggak live 2 hari. Saya mau mempertanyakan kenapa. Jadi ada dua hal di sini. Satu mempolimikan, yang kedua ingin tahu. Nah kamu di sini mau ngapain? Jadi sesuatu itu nggak boleh kita bertanya itu. Kenapa maksud- silogismenya langsung berubah? Kenapa langsung aneh kesimpulannya? Saya bertanya kepada kamu bukan berarti saya melarang. Kenapa kesimpulannya berarti saya tidak boleh bertanya? Saya kan nanya, apakah kamu sedang berpolemik atau ingin tahu jawaban? Nah, kalau kamu ingin berpolemik dengan saya, kamu harus buka cam. Biar saya tahu saya sedang berpolemik dengan orang yang berilmu atau orang yang nggak ngerti. Kalau orang yang tidak berilmu lalu berpolemik dengan saya, kenapa saya harus layani?
Ya, dari tadi saya lihat karena kenapa selalu kita lebih memfoniskan dulu daripada mencari jawaban. Tunggu. Saya tadi nanya apa coba? Jadi misalnya saya dibilang mempolemik, mempolemik Bro. itu kan Saya tadi tanya apa? Bisa nyambung nggak ngobrol kita? iya bisa, karena Oke, itulah tadi saya tanya apa? tanya balik. Jadi saya tanya Barusan balik saya tanya biar apa? ada interaksi. Saya lagi nggak mau ditanya dulu. Saya mau nanya balik dulu. Tadi saya tanya apa? Coba ulangi. Kenapa dipolemik gitu? No, bukan itu. Saya tanya, kamu ini mau mempolemikan atau mau bertanya karena ingin tahu? Ya karena saya ingin bertanya kan karena ingin tahu kalau Oke, dari kalau ingin berpolemik tahu, jangan dari membantah berpolemik setelah itu kan dikasih itu- tahu. Itu kan Kalau mau sebatas berpolemik, interaksi. kamu buka cam, kita tunjukkan kapasitasmu berpolemik sama saya itu apa. Saya nggak buka cam, nanti disimpan orang kan disimpan. Ya sudah kan turun kan bisa, bro. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, dadah. Oke, hai. Kok hai? Jadi teman-teman ya, banyak orang-orang yang saya tidak mau merendahkan siapapun. Wallah saya takut sekali dengan hal itu. Tetapi begini, saya tuh gini ya. Kalian tuh gini, tolonglah hargai diri kalian sendiri. Saya tuh nggak mau merendahkan diri kalian, serius. Kalian tuh manusia gitu. Kalau kalian misalnya tidak mengerti apa-apa, lebih baik bertanya untuk mengerti ketimbang kalian mempertanyakan apa yang kalian tidak mengerti gitu loh. Karena ketika kami mau menjawab, kami harus jelas dulu ini masalahnya apa. Nanti kami konfirmasi apa maksudnya itu gitu loh. Nah, ketika hal itu terjadi, karena kalian adalah orang-orang dewasa, maka kalian akan merasa bahwa saya sedang mendegradasi kalian gitu loh. Padahal saya sedang berusaha untuk memprovokasi akal kalian berfungsi, sehingga kalian adalah orang-orang yang jujur, yang ngerti dengan ucapan kalian. Ciri-ciri orang yang paham itu adalah dia mengerti dengan ucapannya gitu ya. Tapi kalau kalian punya masalah berat dan besar, jangan masuk ke koma diskusi, saudaraku. Pergilah berobat dulu, serius. Atau ya coba renungkan, apa saya ngerti dengan yang saya ucapkan gitu. Saya tuh sedih banget kalau lihat manusia-manusia tuh makin kayak terpuruk gitu loh. Terpuruk cara berpikirnya, terpuruk, rendah kualitas kognisinya. Itu saya tuh sedih banget gitu. Karena saya berusaha untuk mengajak orang untuk mencintai ilmu pengetahuan, mengajak orang untuk ayo kita cerdas bareng-bareng yuk gitu. Saya ingin semua orang tuh cerdas. Saya ingin semua orang itu ketika berbicara itu dia mengerti banget dengan yang diucapkan, dan ketika dia menyampaikan informasi itu betul-betul ada di data yang valid gitu. Itu yang saya mau, yang saya harapkan. Tapi ketika kalian naik ke atas terus nunjukin bahwa kalian ini orang-orang yang nggak ngerti dengan ucapan kalian, tuh jujur saya sedih banget. Karena ternyata serendah itu kualitas kita sebagai ras manusia gitu. Ayolah ya, tolong teman-teman yang nonis kalau nggak ngerti apa-apa mending nanya aja. Buat kalian misalkannya mengerti dengan yang kalian ucapkan, maka kita kan nyambung loh ngobrol. Kalau saya ada kesalahan dalam pemaparan, kalian saya izinkan koreksi loh. Justru saya sedang menunggu orang-orang berilmu mengkoreksi saya gitu. Mana tahu jadi suami saya kan gitu kan. Kalau ada orang yang ternyata bisa mengkoreksi saya, menghardik saya, marahin saya kamu salah gitu kan, bisa jadi saya terkesan dan langsung nikahi adik bang, kan gitu. Jarang-jarang Nih, loh. aku di jalan sebentar arah ke rumah, pulang ya parkir bentar. Lanjut nih. Ya dek, Sambil mantau juga. kan gitu. Masa kalian sebagai laki-laki yang katanya berpikir rasional, hanya sedikit di kalangan kalian yang berpikir rasional, masa kayak gitu? Katanya kami ini otak separuh, tapi kebanyakan laki-laki Kristen kalau ketemu sama saya malah nggak ada otak. Hah? Kenapa kok begitu? Ayolah, saya nggak mau ngerendahin ras manusia gitu, karena saya sangat-sangat memuliakan makhluk Adam ini loh.
Kenapa gitu? Karena Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam. Ini bukti bahwa makhluk Adam ini makhluk mulia. Aku tuh pegang banget ayat arijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi ternyata nggak semua laki-laki itu laki. Ayolah, masa kalian nggak ngerti? Lera naik dong. Saya tidak menganggap wanita itu rendah. Saya juga tidak menganggap laki-laki itu rendah. Saya justru sangat memuliakan laki-laki karena Allah saya mengajarkan bahwa arijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahkan ketika Adam diciptakan, dia tidak bersama Hawa ketika dia disujuti oleh malaikat. Dia sendirian kok. Inilah bukti kalau kalian, bahkan Rasulullah berkata, seandainya diizinkan manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Begitu loh porsi kalian di mata kami perempuan. Bahkan kalian tahu nggak? Bahkan masih layak ketika seorang istri itu menjilat bekas nanah di kulit kalian itu. Saking kalian itu kami muliakan. Tapi mohonlah jangan rendahkan harga diri kalian sebagai laki-laki depan kami. Masa kalian merendahkan harga diri kalian? Ini laki-laki Kristen kalau ketemu saya langsung jadi anjing, kalau nggak jadi perempuan. Nggak tahu saya entah kenapa. Bingung saya menanggapi. Katanya yang otak separuh saya. Tapi ketika kalian yang bergender laki-laki beragama Kristen di hadapan saya, kalau nggak menggonggong, kalau nggak jadi cewek, kadang nggak ada otak malah. Makanya saya bingung gitu loh. Ini yang rendahan tuh siapa sebenarnya? Padahal agama saya mengajarkan untuk memuliakan kaum laki-laki, kaum Adam. Saya tuh nggak bisa kalau lihat laki-laki itu merendahkan dirinya. Makanya saya kalau ada saudara saya atau ini direndahkan sama perempuan, saya tuh kayak apa ini? Kalian itu dimuliakan gitu. Tolonglah. Astagfirullahaladzim. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Gitulah Islam. Meninggikan laki-laki tanpa merendahkan perempuan, memuliakan wanita tanpa merendahkan laki-laki. Ini Islam, bro. Halo M Sani. Halo Pak M Sani. Oke. Jadi saya sangat berharap kalau perempuan Kristen menggila nggak apa-apa, karena Rabbi Tovia Singer telah mempertanyakan. Ini saya tunjukin ya, video ya. Pental itu apa ini? Tuh. Ini naik nih, sorry nih. Ini naik nih. Sorry nih. Betul. Betul. Oke, itu ya teman-teman ya. Tolonglah hargai ras kita manusia. Minimal ketika kalian bertanya, kalian mengerti dengan pertanyaan kalian. Minimal kalau kalian menjelaskan dari ilmu pengetahuan, bukan dari asumsi liar. Agar kalian dihormati, agar kalian dihargai. Kalian manusia gitu loh. Apalagi kalau kalian laki-laki. Masa laki-laki kok karakteristiknya malah lebih rendah daripada wanita? Kan begitu. Ayo ya. Yuk, bisa yuk ya. Bisa ya, tolong. Rifa dicariin Majid, mana berani lagi Majid nengok muka gue. Si Majid bilang orang Kristen diterima oleh Allah katanya. Mana dalilnya Majid? Baca dalam Al-Quran, kamu nggak bisa baca Al-Quran, jangankan baca, hafal gue ayatnya. Masa ayat innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wassabiina man amana billah itu Kristen. Kristennya aja nggak terima kalau Kristen disamakan dengan Nasrani. Inilah si Majid.
Kenapa Majid harus begitu? Karena dia ingin mendapatkan support dari orang Kristen, karena memang dia udah nggak disupport orang Islam, dianggap sesat karena nggak percaya hadis. Untuk mendapatkan tempat agar banyak penonton, dia harus jilat pantat Kristen. Supaya apa? Supaya dapat perhatian, diterima di tengah-tengah Oten. Karena Oten memang menerima orang-orang yang mampu mengolok-olok Al-Quran gitu. Kenapa Majid begitu? Ya karena dia udah nggak diterima di komunitas Islam, karena dia disesatkan, karena ingkar sunnah. Terima hadis, nggak terima hadis, terima Al-Quran. Pas ditanya, kau tahu dari mana Al-Quran itu ada? Dari ini. Sementara hadis dia tolak. Itulah. Dari mana? Dari siapa yang mengajarkan kau bahwa Al-Quran itu datang dari Nabi Muhammad? Amin ceret kalau ditanya itu ingkar sunnah ini. Orang ingkar sunnah ini sama ke orang ateis munafik. Mereka mengatakan, halo Salva, Salva dari tadi nih. Uni. Dek, Uni tungguin loh, Tadi Dek. ke pental ya tadi. Iya, Dek. Buka cam, Dek. Berdua, Dek, kita Dek ngobrol, Dek. Turunkan dulu di Enggak, Kristen saya enggak akalnya. lagi diskusi, saya mau bertanya-tanya aja. Soalnya saya cuma pakai satu HP. Ya udahlah kalau gitu. Pindahkan lagi. Kita Ya jadi berdoa, kenalkan nanti dulu tanya teman-teman santai ya, aja. saudara kita Salva ini adalah seorang Kristen Katolik. Jadi gini, aku punya pertanyaan unik. Kenapa Ya, nama Muhammad dan nama Allah tidak disebutkan dalam hukum Taurat? Kenapa nama Allah dan nama Nabi Muhammad tidak disebutkan dalam hukum Taurat? Pertama, sejak kapan dikatakan bahwa kitab yang ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas penulisnya itu dikatakan Taurat? Sejak kapan kami umat Islam mengimani bahwa itu Taurat? Nggak ada, Dek. Itu bukan kitab Taurat. Itu kitab yang bercampur antara firman Tuhan, sisa-sisa firman Tuhan dengan catatan manusia. Namanya Biblos. Jadi di dalam Islam kami tidak mengimani itu sebagai Taurat. Sorry ya, Dek ya. Tapi bagi kami itu adalah kitab karangan manusia yang tidak jelas siapa penulisnya, yang diklaim sebagai Taurat. Maaf. Nah, kalaupun seandainya kalian mengatakan tidak ada tertulis nama Nabi Muhammad dalam kitab kalian, itu salah kaprah. Karena kami pun masih bisa mencari, menggali banyak ayat-ayat yang disembunyikan yang berasal dari nama Nabi kami. Bahkan itu diakui oleh sekolah kalian sendiri. Saya kasih kamu data satu ya, Dek ya. Perhatikan ya, Dek. Kamu kan dapat kitab terjemahan. Kamu nggak tahu bahasa aslinya kan? Aku akan menggoncang segala bangsa sehingga barang yang indah-indah. Sehingga barang yang indah-indah ini, kalau kamu lihat adikku, barang yang indah-indah ini, ya, ini berasal dari kata khemdah, ya. Dan kamu tahu nggak ternyata ini artinya apa? Tahu nggak artinya apa? Nih, artinya ganteng. Dan kamu tahu nggak, ganteng dan indah ini ternyata akar katanya dari apa, Dek? Akar katanya dari prefer the least obvious delight in the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad. Ini akar katanya itu dari nama Muhammad. Come from the root. Akar katanya dari nama Nabi Muhammad. Itu bukan kata saya ya, Dek. Ini bukan kata saya ya. Mohon maaf ya. Ini bukan kata saya. Tapi ini kata sekolah kalian sendiri. Ya, kita translate. Bahkan kami masih bisa menggali. Ternyata nama Nabi kami itu ada menjadi akar kata dalam kitab kalian. Bentar ya. Itu di mana nih? Di Hagai 2. Iya. Ini Hagai 2. Di dalam Hagai 2 nomor 7. ini Hagai 2 nomor 7. Ya. Gitu, Dek. Jadi karena kalian tidak menemukannya, lafaz Muhammad Mahmadim atau Hamdah itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena kalian dapatnya kan terjemahan. Sementara para sekolah kalian sendiri mengakui. Ya, nih, ayo kita terjemahkan apa maksudnya. Ya. Nih ya. Sorry.
Wajar sih, karena kalian kan dapat terjemahan, jadi kalian tidak mungkin menerima itu. Nih kita paste di sini. Nih. Lebih suka kegembiraan yang kurang ambisius. Dalam hamidah dalam bahasa Arab berarti pujian, dan nama Muhammad berasal dari akar kata tersebut. Jadi akar kata nama Nabi kami itu berasal dari kata itu. Nah, tapi di agama Kristen itu diganti. Nih, kamu lihat nih, Hagai itu. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemenggahan firman Tuhan semesta alam. Ternyata yang indah-indah ini diterjemahkan dari akar kata namanya Muhammad ibnu Abdullah. Gitu, diterjemahkan menjadi apa? Ganteng. Tuh. Ganteng artinya indah. Tuh. Indah, indah, dicintai, berharga, pujaan, kedambaan. Ngeri nama Nabi kami ini loh, artinya loh. Ya, Oh, begitu. indah. Gitu. Jadi kalau dikatakan tidak ada nama Nabi kami, ya karena kalian kan dapat kitab terjemahan. Jadi wajar tidak ada lagi. Ya gitulah, kalau kitab tidak ada original teksnya itu berbahaya memang. Begitu adikku sayang. Apalagi pertanyaannya adikku yang ganteng. Adikku gini ganteng loh, dia orang Katolik nih. Orang Katolik ini ramah-ramah. Beda sama prosetan, ngamuk aja kerjaannya. Apalagi pertanyaannya, Dek? Saya dapat satu ayat Al-Quran tentang, tapi Apa nama ayatnya? saya lupa ayat Al-Qurannya di mana, tapi saya hafal bunyinya. Gimana Di situ bunyinya? Muhammad berkata, aku hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Tuhan mereka. Itu gimana itu soal itu? Oh, oke, saya tunjukin ayatnya ya. Itu udah kata pemilik itu, pemilik negeri ini. Saya kasih kamu ayatnya ya, biar kamu bisa membacanya secara lengkap. Oh iya. Boleh lah, boleh. Waalaikumsalam Abang Da, Abang Da Putra. Yang kamu maksudkan itu adalah surah An-Naml ayat 91. Maka kita harus buka ayatnya Oh iya, biar kamu Namal, tahu. Namal. An-Naml ayat 61. Tinggal di mana kamu, Dek? Saya di Toraja, Bu. Oh, Toraja. Di situ mayoritasnya Protestan atau Katolik? Di sini mayoritasnya Protestan, tapi yang pertama hadir di sini itu Katolik. Oh, gitu. Yang pertama masuk. Lebih banyak Getor, aliran Calvinis. Oh, Calvinis ya. Soteriologi Calvinis ya. Berarti iman yang menyelamatkan ya, bukan perbuatan. Di kampung saya pun Getor semua, nggak ada Protestan. Perbuatan Jadi baik campuran. tidak menyelamatkan. Ya, Kalau campuran, Calvinis itu Ezra Soru itu Calvinis itu. Ezra Soru Ya. sama Budi Asali itu pun ininya pendetanya. Mereka campuran sebenarnya. Iya. Tapi di sini lebih mulai berkembang Katolik. Mana? Tunggu, bukan An-Naml ini. Ntar. Ntar ya, Dek. Iya ya. Saya nungguin aja. satu, sorry, bukan 61. Salah aku. Coba kalau kita jeli membaca terjemahannya pun sebenarnya kita udah tahu jawabannya kok. Dengar ya. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah, Tuhan negeri Mekah, yang telah menjadikannya suci lagi dihormati dan yang menguasai orang-orang Islam. Ini bahasa terjemahan Melayu, bukan bahasa Indonesianya. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang menjadikan negeri Mekah ini suci. Bukan hanya menyembah kepada Tuhan negeri Mekah, bukan. Tapi di sini Nabi Muhammad diperintahkan menyembah kepada Allah, Tuhan negeri Mekah yang dijadikan suci.
Dan Allah menguasai segala-galanya. Jadi ini bukan cuma negeri Mekah yang dikuasai oleh Allah, bahkan Allah menguasai segala-galanya. Bahkan ditegaskan di sini. Nih, innama umirtu an a'buda rabba hazihil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'in. Jadi dikatakan di sini, aku hanya diperintahkan menyembah kepada Allah, Tuhannya negeri yang dijadikan suci. Negeri yang dijadikan suci. Bukan diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan negeri Mekah. Mana ada begitu? Itu teman-temanmu itu yang bawa-bawa begitu, karena mereka ingin merendahkan agama kami. Teman-teman saya bela Bu, kalau Katolik nggak pernah ini, Iya, nggak paham. pernah ubah-ubah terjemahan Islam. Ya, intinya itu ya. Artinya Allah ya. Iya ya. Sebenarnya Islam sama Katolik ini bersahabat sebenarnya, cuman Kalau biasanya sekarang diskusi. bersahabat, Dek. Kenapa sekarang bersahabat? Sejak ada Konsili Vatikan kedua, bahkan Dari dulu. orang Katolik sendiri mempercayai bahwa kami menyembah kepada Tuhannya Abraham. Itu yang diperdebatkan kemarin sama Kiamat, yang tidak terima Katolik membela Islam. Gitulah mereka Bu. Karena orang Protestan ini maunya orang Katolik membenci Islam gitu. Karena dulunya memang sih paus kami tuh sangat bersahabat dengan Tuh tengok tuh Saya lupa namanya teman-temanmu dengan tuh di bawah tuh. Coba tengok orang Protestan di bawah itu, namanya si Biji. Coba apa kata dia? Gimana bersahabat bro, mereka antikristus katanya. kalau kami Mereka tidak akan- antikristus, sebenarnya mereka yang antikristus karena tidak ada rantai sejarah dari mereka, dan sebenarnya Ya mereka kuasa sejarahnya kan di pengajaran abad dari ke-16 Yesus baru ada di muncul. mereka. Iya. Itu pun karena Martin Luther keluar dari gereja Katolik. Iya. Alias membangkang dari gereja Katolik. Islam pun tahu sejarahnya. Tahu, saya hafal itu sejarah. Saya tahu. Kamu tahu nggak kisah Calvinis membunuh Servetus? Kalau John itu saya tahu Calvin. juga, tapi cuman sedikit saya tahunya. John Calvin sama Zwingli itu terlibat inkuisisi terhadap orang-orang anak baptis. Iya. Martin Luther bahkan menegaskan Yesus itu pernah berzina 3 kali di dalam table talk-nya. Betul, makanya saya bilang mereka itu yang antikristus. Saya Justru pernah- bapak-bapak gereja mereka, Iya. pendiri Protestan ini banyak meninggalkan kisah kelam. Ada juga sejarah mengatakan salah satu paus dari Roma ini bertemu dengan tokoh dari agama Islam pada saat perang salib. Tapi paus dari Roma tuh nggak dibunuh, malahan kalau di zaman sekarang tuh anggaplah diajak minum kopi. Kamu juga kalau baca sejarah tentang bertemunya Umar Ibn Khattab dengan Sopronius, mengambil kunci dari Yerusalem itu bukan dengan cara menumpahkan darah orang Kristen. Kalau Iya. kamu berani jujur untuk melihat sejarah bagaimana Islam memperlakukan orang Nasrani, orang Yahudi, orang yang beragama Kristen, kaum musyrik dan kafir, kamu nggak akan, kalau kamu jujur, kamu tidak akan berani menghina Rasulullah. Perjanjian Hudaibiyah, surat keamanan, jaminan keselamatan kepada gereja Santa Katrina, itu Nabi kami yang bikin. Tapi kamu lihat sendiri kan bagaimana teman-temanmu dari kalangan Protestan menghina Nabi kami Di sejak-jadinya. Santo Agustinus juga yang digendong Yesus pada saat Yesus masih hidup itu berkata, tapi itu disembunyikan sama Vatikan karena Vatikan nggak mau umat-umat ribut. Itu sebenarnya dia berkata bahwa di mana ada Yesus di situ ada Katolik. Saya belum tahu itu. Itu disembunyikan sama Vatikan karena Vatikan nggak mau orang-orang rusuh gara-gara itu. Ada salah satu perpustakaan Vatikan yang tidak boleh dibuka oleh orang-orang, saya tahu itu. Iya, memang kalau itu dibuka pasti banyak Dan kerusuhan itu yang terjadi. dan itu banyak di dalamnya manuskrip-manuskrip kuno yang disembunyikan oleh Vatikan. Iya, Dan kita nggak pernah tahu ada apa di situ. Dan itu sampai sekarang masih dicari tahu apa yang ditutup-tutupi oleh Vatikan. ya kalau dibuka takutnya akan dipelintir dan diubah. Oh, Ya itu yang ya kami intinya jaga gitu. sebenarnya. Mending saudaraku tanya tentang Islam saja, karena Uni kalau berbicara tentang Kristen, narasi Uni tidak mungkin membela Oh, iya. keyakinan Kristen, karena Uni bukan Kristen.
Justru kalau Uni adalah orang yang bicara bahwa Islam agama benar bukan karena Uni Islam, tapi karena Uni mampu membuktikannya. Betul. Kalau saya bertanya tentang Islam, saya pernah nih diskusi di Komal saya sendiri kan saya pernah buka-buka juga soal Komal. Di situ saya ketemu dengan Islam pelaku tawa'uf. Ibu kenal nggak itu? Islam pelaku tawa'uf. Tawa'uf, tasawuf. Oh, tasawuf. Tasawuf itu Katanya gini, Islam itu masa kerasulannya itu belum berakhir katanya. itu bukan Islam tasawuf. Ya katanya masih disuruh mencari wasilah. Nah, wasilah itu apa sebenarnya itu? Seandainya Sila. Kalau wasilah itu penyambung. Kalau ada orang Islam yang mengatakan masa kerasulan masih ada, itu bukan orang tasawuf, itu orang sesat. Karena Nabi Muhammad adalah khataman Nabi yang juga adalah seorang Rasul. Jadi udah selesai. Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Jadi nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Iya, tapi saya nggak berteman sama itu orang. Seandainya ada saya berteman, saya undang di sini biar ini kan. Boleh. Nanti dikira tuduhan lagi. Saya pernah loh dikira tuduhan gara-gara bahas. Saya lagi senang menghadapi orang-orang sesat nih. Saya lagi senang menghadapi orang-orang yang sesat seperti Majid Kitun. Oh ya, Majid, Iya, Majid. Si Majid itu sesat karena dia bilang Kristen diterima Allah. Dalam Al-Quran, inna dinna indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Kami ini nggak boleh berkhianat. Kalau saya bilang agama Katolik juga benar, berarti saya berkhianat. Berarti saya munafik. Tapi saya nggak yakin dengan Kristen. Sebenarnya saya nggak yakin. Gini deh, saya nggak ngajak kamu Islam ya, saya ngajak kamu berpikir sekarang. Kita tahu tentang Tuhan tuh dari mana? Kalau pemahaman saya pribadi ya, bukan dari pemahaman agama saya, pribadi saya itu dari pencipta alam semesta ini. Ya, dari mana kamu tahu? Kamu pernah ketemu dia? Nggak pernah. Maka dari mana kamu tahu tentang Tuhan? Saya tahunya dari agama saya, dan saya tahunya dari penciptaan. Dari kitab suci kan, Dek? Iya, Deuterokanonika. Maka untuk membuktikan bahwa informasi tentang Tuhan itu adalah informasi yang benar, kamu harus membuktikan bahwa kitab sucimu itu kitab suci yang benar. Itu sebenarnya poinnya. Udah pernah coba gitu? Seperti saya? Iya, ya. Saya pernah uji sendiri. Pernah lakukan. Caranya? Caranya gini, kamu cari tahu alasan kenapa kitabmu dikatakan suci. Coba, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Kalau tidak ada alasan kenapa kitabmu dikatakan suci, maka setiap buku ini bisa dikatakan suci. Kalau Al-Quran ada alasan kenapa dikatakan suci. Mau tahu nggak? Iya ya, boleh dicerita kalau mau. Kalau Bible sampai detik ini saya tidak tahu kenapa dikatakan suci. Tapi kalau Al-Quran ada 4 alasan yang saya cari sendiri, bahkan sebenarnya lebih dari ini. Ini yang krusial. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci? Pertama, hanya Al-Quran yang mengklaim bahwa dia terpelihara sampai akhir zaman dan terbukti sampai detik ini tidak pernah terdistorsi. Untuk membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi, coba tunjukkan satu karya ilmiah dari orang-orang pintar bahasa Arab, para scholar, orientalis, dan orang yang beragama Islam sendiri membuktikan bahwa Al-Quran pernah terdistorsi. Maksudnya apa? Ditambahi, dikurangi, dimasukkan sisipan, dan diselewengkan. Silakan. Kalau ada, saya tunggu sampai sekarang. Artinya ketika ada orang yang mengklaim dan klaimnya terbukti benar, maka orang ini tidak mungkin orang biasa. Nggak mungkin. Kedua, Quran surah An-Nisa 82 ayat 82. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, apakah mereka tidak mentadabur? Apa arti tadabur? Mengobservasi, meneliti, mengkaji. Apakah mereka tidak mengkaji Al-Quran? Kalau ini tidak datang dari sisi kami, tentu banyak ikhtilaf di dalamnya.
Dan sampai detik ini, lagi-lagi saya sudah 6 tahun dialog dengan seluruh rata-rata umat Kristen yang awam, pendeta, penginjil, apologet. Saya menunggu mereka menunjukkan mana ayat kontradiksi dalam Al-Quran, ayat satu dengan ayat lain. Kalau Bible banyak sekali, saya bisa tunjukkan itu sama kamu. Nah, artinya secara ilmiah tidak terbukti Al-Quran kontradiksi. Maka ini membuktikan bahwa Al-Quran kalam ilahi. Yang ketiga, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada abdi kami yaitu Muhammad ibnu Abdullah, buatlah semisal Al-Quran. Tidak pernah ditemukan sepanjang sejarah apokrifa Al-Quran. Kalau Bible gimana? Katolik 72 kitab, Protestan 66 kitab. Ada beberapa ayat, ada beberapa kitab yang diperselisihkan bahwa ini kitab suci atau bukan. Artinya ada ayat yang bisa ditiru. Faktanya, sepanjang sejarah kekristenan berapa banyak apokrifa? Apokrifa banyak sekali. Injil Filipus apokrifa, Injil Maria apokrifa, Injil Barnabas apokrifa. Artinya bisa ditiru. Karena itu karangan manusia. Tapi apakah ada Al-Quran palsu? Kemarin pernah heboh ada Al-Quran yang diduga palsu, ternyata ada huruf wawunya yang berubah. Heboh, tidak bisa bertahan, bahkan hanya seminggu pun tak bertahan. Kenapa? Karena manusia yang beragama Islam tahu kalau ini ada yang berubah. Baik hurufnya, baik panjang pendeknya berubah, orang tahu. Kenapa? Karena penghafalnya banyak. Susah merubah Al-Quran, gak bisa. Kenapa? Karena setiap Al-Quran itu dihafalkan oleh banyak orang. Saya baca Al-Quran sekarang ini, silakan buktikan ya, saya nggak akan bisa merubah Al-Quran. Andai saya membacakan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, saya akan dikoreksi oleh banyak orang. Orang kan bilang, itu bukan yang sebenarnya. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya saya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, tetap saya disalahkan. Kenapa? Orang tahu itu panjang. Itu panjangnya sekian harakat. Bagaimana mau mendistorsi Al-Quran? Gak bisa. Orang tahu, oh salah itu. Ilhim dilili. Orang tahu, oh nggak gitu. Tidak ada seperti itu. Bahkan ketika saya bicara saya pakai huruf H atau H, orang tahu deh. Karena ada makharijul hurufnya. Jadi bagaimana mau merubah Al-Quran? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya gini, Alhamdulillahi rabbil alamin, saya akan disalahkan orang. Karena orang tahu itu bukan huruf alif, tapi ain. Bahkan orang tahu tempat keluar hurufnya itu salah, dengungnya orang tahu itu salah. Gimana mau merubah Al-Quran? Ini bukti kalau Al-Quran dijaga oleh Allah. Itu. Lalu, dalam surah Al-Kahfi ayat ke-27. Bentar, terakhir. Tidak ada yang mampu merubah Al-Quran. Maka tunjukkan satu orang yang mampu mendistorsi Al-Quran. 4 ayat ini dituliskan dalam Al-Quran dan terbukti tak terbantahkan. Berbeda dengan Bible. Terjadi perbedaan isi antara Septuaginta, teks Hosea, pasal 11 nomor 1, antara teks Mesora dengan Septuaginta. Itu berbeda. Yeah. Tahu apa Septuaginta tahu? Septuaginta saya nggak tahu. Septuaginta adalah kitabnya orang Kristen yang ada di abad keempat sebelum Masehi, berbahasa Yunani. Konon kabarnya dituliskan oleh 72 rabi Yahudi yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani, yang bahkan nama rabi Yahudi tersebut tidak ada yang tahu hingga detik ini di zaman Raja Ptolemy. Maka Septuaginta ini adalah teks atau manuskrip tertua. Kalau Septuaginta itu milik kami sebenarnya. Iya, apa yang disebut dengan teks Mesora? Teks Mesora, kitab Yahudi berbahasa Ibrani yang dibuat oleh keluarga Mesoret di abad ke-9. Nah, antara teks Septuaginta dan teks Mesora, tepat di Hosea pasal 11 nomor 1, terjadi perbedaan besar yang dikutip bahwa itu nubuatan untuk Yesus. Ngeri sekali. Nah,
Jadi ketika saya tanya sama adikku ini yang baik dan ganteng ini, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, apa alasan kitabmu dikatakan suci, Dek? Alasan Alkitab dikatakan suci karena ada enam alasan. Saya mau menjelaskan 6 alasannya, Satu tapi saja. terlalu panjang. Enggak, saya saja. butuh satu aja. Saya tidak butuh banyak-banyak, satu aja. Saya dari dulu cuma nunggu satu aja alasan yang membuktikan secara spesifik hanya dimiliki oleh kitabmu, yang membedakan dengan kitab manapun di muka bumi ini sehingga dia layak dikatakan kitab suci, sebagaimana Al-Quran. Saya sudah kasih 4 data kepada kamu. Silakan. Ya, oke. Satu aja ya alasannya. Satu aja. Saya ambilnya dari alasan ilham ilahi. Jadi maksud kamu seluruh Bible itu ilham ilahi? Enggak sih. Tapi saya coba jelaskan aja dulu. Alkitab Berarti gini, ditulis, berarti separuh ilham, separuh enggak gitu? kalau orang lain pasti bilangnya semua. Tapi kalau Kalau saya kamu? kan separuh dan enggak separuh. Berarti kamu Artinya mengakui kalau separuh kitab saja. ini bercampur? Kalau kita bercampur, iya, karena mungkin kesalahan terjemahan. Oke, berarti kamu membenarkan perkataan Nabi saya dong. Berarti Nabi saya betul-betul menyatakan sesuatu yang terbukti ya. Nih, ini kata Nabi saya. Karena kalau Bentar. Alkitab, karena kalau kita melihat Alkitab itu Enggak, memakai sebentar. teks Ini original. luar biasa Nabi saya ini. Nabi saya itu hidup 1400 tahun lalu. Dia tidak pernah baca kitab kamu. Tapi dia tahu kalau kitab kamu bercampur seperti yang kamu akui itu. Dan mustahil ini datang dari dirinya sendiri. Ini kata Nabi saya. Dalam riwayat hadis sahih Sahih Bukhari nomor 2488, apa kata Nabi saya? Abdullah bin Abbas yang berkata, "Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk dan Allah telah memberitahukan kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan." Berarti apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW ini betul, terbukti. Ternyata kamu mengakui bahwa kitabmu bercampur. Bercampurnya dengan karangan manusia. Betul? Iya, soalnya di kitab Roma pun kita disuruh makan kita sendiri. Nah, itu kan sudah karangan manusia itu. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini analogi dari Jibril ya. Salah satu teman kita apologet, si Jibril ini pernah bikin analogi begini. Kalau kamu minum kopi, kemudian kamu tahu kalau kopimu itu ada racun hanya setetes, masih mau diminum atau enggak? Jawabannya tidak mungkin kita tahu kalau kopi itu diracun. Kamu tadi sudah tahu kalau kitabmu bercampur. Maka kalau seandainya kamu minum kopi dan kamu tahu, saya tanya kalau kamu tahu bahwa kopimu seandainya telah saya tahu. diracun, kamu tetap minum nggak kopi itu? Kalau saya tahu kopinya ada racunnya, ngapain saya minum? Kenapa kamu masih pegang kitab itu sebagai kitab suci sementara kamu tahu kalau sudah bercampur? Saya sebenarnya sudah jarang baca Alkitab. Oke. Bagaimana cara kamu menentukan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar? Kalau Kalau kamu saya tidak sih- pegang kitab suci manapun, silakan kita diskusi. Kalau saya sih, kalau dia tidak diperanakan, tidak beranak, tidak berwujud, itulah Allah. Dia pencipta alam Itu semesta. ada di Al-Quran, adikku. Kalau saya, itu baru Allah. Iya, itu ada di Al-Quran sayang. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada di Al-Quran yang kamu maksud. Nalurimu bentar. itu tentang Tuhan Bentar, adanya Bu. di Al-Quran. Nanti saya dihujat dari bawah nih Bu, soalnya banyak yang bilang Sama saya siapa salah. yang menghujat? Nanti Jangan saya pedulikan. dihujat Saya sudah lihat kamu tadi open cam. Saya tidak peduli dengan orang lain di bawah. Saya peduli dengan kamu saja saat ini. Ya. Iya, saya sudah Kamu open tadi sudah open cam. Saya sudah melihat wajah kamu. Saya percaya kepada kamu. Demi Allah saya mencintai kamu karena Allah. Bukan karena kamu ini sedang belajar saya mencintai. Karena memang kami diajarkan untuk tidak berlaku zolim kepada orang-orang yang harus mendapatkan ilmu dari kami. Kamu berhak atas apa yang saya pelajari. Maka ketika kamu mengatakan bahwa seharusnya Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, itu ada
di Al-Quran. Maka apa yang menghalangi kamu menerima Al-Quran sebagai firman Allah yang sudah saya buktikan tadi? Untuk menerima sebagai firman Allah Al-Quran ini, apa yang masih menghalangi kamu? Kalau saya terima, tapi yang menghalangi saya itu beda keyakinan. Maksudnya? Ya kan saya masih Katolik, Bu. Nah, kalau Makanya saya tanya, kenapa masih Katolik? Sementara kamu sudah tahu kamu sudah tahu sumber keyakinan Katolik itu sudah bercampur. Kamu sudah tahu bahwa Tuhan yang dikatakan tidak beranak, satu-satunya, bukan Tritunggal, hanya ada di Al-Quran. Lalu apa alasan kamu masih berada di Katolik dan apa alasan kamu tidak menerima Islam? Saya hanya ingin tahu alasan saya saja. masih berada di Katolik. Bentar ya, saya sambungin dengan cas saya, HP saya. Oke, boleh. Sebentar, Bu. Silakan, Nanti Dek. mati lagi. Ya. Iya, lanjut. Sebentar ya. Oke. Saya sedikit tidak ini. sedang mengajak kamu menjadi Islam ya, Dek. Saya hanya ingin tahu alasannya Enggak. saja, Dek. Saya Ya. tahu. Karena la agama itu ikraha nggak bisa fiddin. dipaksakan. Ya. Ya, sedikit. Sabar ya. Ya, Ikhwan Fillah yang ada di bawah, teman-teman semua, sahabat semua, saya minta tolong dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh. Teman-teman tolong dibantu share dan posting ulang. Yang belum absen Lovoren silakan absen Lovoren. Yang belum follow akun Kata Bible 03 silakan di follow karena ini akun rutin kita insya Allah setiap harinya. Di follow akun Unirifa 05 dan akun Bunda Gembala agar tidak ketinggalan pada saat saya maupun narasumber saya sedang live, teman-teman ya. Ini ada yang minta naik. Syukron Bang LPH, makasih. Ada yang minta naik itu dari Kristen. Naikin apa kita fokus sama Salvator? Naikin aja nggak apa-apa. Saya punya Oke. dua pemahaman, Bu, tentang alasan saya mengapa saya belum menerima agama Islam di saya dan Boleh, mengapa Dek, saya boleh, masih di Katolik. Silakan, Dek. Alasannya pertama itu iman saya final dengan mempercayai bahwa Allah pencipta semesta itu Allah yang tidak beranak, tidak diperanakan, Oke. dan yaitu Allah yang tidak kelihatan. Nah, yang kedua, karena saya percaya bahwa di Katolik pun menyembah Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak beranak, tidak diperanakkan, dan di Islam pun sama. Itu yang membuat saya ini. Makanya saya bilang, saya akui kok kalau Islam itu menyembah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Oke. Cukup dari Uni. Uni tidak mau dianggap menekan kamu karena Uni hanya ingin tahu alasannya. Dan Uni hanya berdoa kepada Allah sama seperti Uni mendoakan Holong. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah memudahkan kamu betul-betul berada di kebenaran itu. Silakan naik ke komal ini setiap hari kalau kamu membutuhkan. Ingat satu hal, kamu kalau hadir ke sini tidak ditanya imanmu. Bentar, kamu dapat kartu VIP ketika masuk Kata Bible atau dimanapun Uni berada. Pertama, saya tidak izinkan satupun orang Islam untuk mendebat dan mempertanyakan keyakinanmu. Kamu akan diberikan hak untuk bertanya sepuasnya tentang Islam kalau saya ada di sana. Saya tidak menjamin kamu di koma lain ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Dan saya tidak akan izinkan satupun orang Islam untuk merendahkan kamu kalau saya ada di situ. Tapi saya tidak menjamin lagi-lagi kepada Holong pun saya katakan begitu. Kalau Holong punya masalah di komal Islam lain nggak ada urusan dengan saya. Tapi kalau di hadapan saya, Holong adalah orang yang akan dihargai. Kenapa? Kami tidak diizinkan zolim. Begitu. Ya. Silakan bertahan di keyakinanmu saat ini, saudaraku. Inilah bukti bahwa kami la ikraha fiddin. Saya tidak diwajibkan untuk membuat kamu Islam. Saya hanya diwajibkan untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari. Saya tidak boleh menyembunyikan ilmu saya sehingga membusuk kemudian dan tidak dinikmati oleh orang lain. Silakan standby di sini. Diajarkan begitu. Siap. Silakan standby. Ada pertanyaan, silakan diajukan dan dengarkan diskusi lain. Kita sapa saudara kita yang lain. Oke, Salva? Iya. Oke, Bang Billy, silakan. Selamat malam, Billy Farli, Manangkalangi. Buka mute ya, Billy. Halo, selamat malam. Malam, Halo, silakan. selamat malam, Bro. Malam, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah Bro Billy. sehat, Bro. Bro Billy mau berdiskusi apa mau bertanya ini? Mau menginformasikan bokap baru meninggal hari Rebo kemarin. Wah,
Oh ini Bang Billy. Bang Billy. Gue kira siapa? Iya. Uni, bokap meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bang Billy nih, Bang Billy masih berkabung ini 7 hari. 7 hari baru 30 hari setahun dah. Iya. Terus Berduka cita Bang Bil. Iya, terima kasih. Turut berduka cita Bang Billy. Semoga amal kebaikannya diterima di sisi Sang Pencipta. Kalau di Islam itu bagaimana? Jika orang meninggal itu arwahnya kemana itu? kalau di Islam gini Bang Bil, ada satu alam yang kami tidak secara detail diberitakan, hanya diberitakan bahwa itu ada namanya alam barzakh, di mana Allah menempatkan, kalau dalam ilmu saintifik tuh kayak dimensi lain, kita pakai bahasa begitu ya, yang kami sendiri pun tidak tahu. Nah cuman Rasulullah itu mengabarkan kepada kami bahwa orang yang kita anggap meninggal itu sebenarnya di antara mereka tuh kayak para syahid itu mereka tuh sebenarnya hidup, mereka hidup di sisi Allah gitu. Makanya kami percaya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka tuh hidup. Bahkan Rasulullah pun ketika Isra Mi'raj kan bertemu dengan mereka. Nah, dalam agama Islam pun di dalam riwayat hadis kalau para nabi jasad mereka itu tidak dimakan bumi, artinya tidak rusak. Tapi para al-anbiya, nah tidak menutup kemungkinan juga orang-orang soleh. Makanya mungkin Bang Billy pernah dengar cerita kalau ada orang yang dikubur itu bertahun-tahun, tiba-tiba digali karena mau dipindah, ternyata jenazahnya masih utuh. Iya, Kan begitu, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ruhnya itu berada di tempat yang kami tidak diberitahukan tempatnya. Itu kenapa dulu Rasulullah ketika ditanya orang Yahudi, bagaimana pendapatmu tentang ruh, maka Allah perintahkan kalau ada di antara mereka bertanya tentang ruh, maka jawablah, pengetahuan tentang ruh itu hanya ada pada sisi kami. Artinya Allah tidak menjelaskan kepada kami, tentu karena kami sulit untuk menerima nanti kalau Allah menjelaskan tentang ruh, kan? Karena kita kan tidak tahu. Jadi di dalam Islam itu kalau tentang ruh kami tidak diberikan pengetahuan yang lebih, melainkan semua hanya ada pada sisi Allah. Tapi kalau tempat kami diberitahukan ada beberapa tempat, yaitu alam barzakh, kemudian kita nanti akan bertemu di yaumil hisab, kemudian kita akan bertemu nanti baru di jalan atau sirat, baru nanti surga dan neraka. Jadi ada beberapa fase yang dilalui oleh umat Islam. Ada itu nggak kayak masa berkabung berapa hari gitu? Sebenarnya gini Bang, itu ada tradisi dan saya termasuk, karena saya ini mengambil ilmu ke Muhammadiyah, saya termasuk orang yang tidak ada masa berkabung begitu, tidak ada 10, 20, 30 hari itu saya tidak ada. Walaupun keluarga dari ayah anak-anak saya itu begitu, karena mereka dari kalangan NU yang tradisinya itu ada hari 10, 20, 30, 40, 1000 gitu. Kalau saya tidak ada begitu, karena terputus segala amalan bagi orang yang telah wafat kecuali 3 perkara: pahala jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Jadi mereka tidak dapat apa-apa lagi kecuali itu. Walaupun pada akhirnya kalau di Islam Bu, ada ya katanya malam ke-7, ke-40, ke-100. nggak ada diajarkan itu sebenarnya, secara eksplisit tidak ada. Tradisi Kalau aja. ngirim doa anak bisa ya, kayak kalau di kita kan. Kalau di Islam, anak soleh itu ketika dia berdoa terus, itu yang akan menjadi pahala tambahan mengalir terus. Yang bisa kepada menyelamatkan kita justru itu Bang Bil. Iya betul. Kalau di Doa Kalau di anak. kami juga ada itu. Kalau soal malam ke-3, ke-7, ke-40, ke-100. Buat teman-teman yang belum tahu, Bang Billy ini apa lebih tepatnya saya bilang pelaku Yahudi, mungkin Yahudi ya. praktisi Yahudi. Oh Bang Budi, Ya, praktisi Yahudi teman-teman. Iya, Yahudi Salvatore. Udah cukup lama ya Bang Billy nggak masuk komal diskusi. Iya, aku kadang undang akun abang yang 3 juta monetary itu. udah hilang akun itu, aduh. Mana akun itu Bang? Follow dulu akun ini Bang. Jadi kalau aku butuh abang sewaktu-waktu dia ngaku-ngaku Yahudi, abang aku panggil. HP-nya hilang. Bu Rifat, Oh kenapa ya Dek? kok sama dengan yang Ibu bilang tadi itu, yang orang-orang mayatnya nggak rusak, yang awet bertahun-tahun bahkan beribu tahun.
Ya, di Katolik memang ada keyakinan seperti itu, seperti ada Santa siapa namanya itu yang perempuan itu yang konon Santa kata itu Bernadetta. jenazahnya nggak rusak ya. Iya, kok sama ya? Nggak tahu kalau kenapa sama, tapi kalau di kami tuh hanya khusus kepada Nabi saja yang diberitakan. Bahkan saya juga lihat itu kata video, tapi saya nggak tahu kalau hoax atau tidak. Itu yang ada yang dimakamkan itu kan mayatnya juga nggak rusak. Ya Allah Orang mengalami Islam. sawab. Kalau saya tidak mau menjawab sesuatu yang saya tunda pahami secara mendalam, tapi saya sendiri tidak pernah melihat kejadian seperti itu, hanya beredar ya, kita banyak lihat, walaupun saya sangat skeptisan orangnya ya, tapi kalau saya ini lebih percaya kepada literatur agama, misal kayak hadis sama Al-Quran. Tapi kalau ada kejadian-kejadian begitu, itu saya dengarkan. Saya skeptisan orangnya, nggak terlalu percayaan sebenarnya dengan jadi saya orang yang sangat-sangat skeptis sekali. Kalau saya itu kalau dapat Intinya informasi itu saya kalau ada yang baru ibu dengar itu nggak terlalu di ini ya. saya nggak langsung percaya, saya akan cari Nggak tahu langsung betul-betul. percaya. Dan- Boleh request satu nggak Bu? Apa? Naikkan Protestan dari bawah satu. Kalau ada nggak apa-apa, kenapa tidak? Tapi Ya, biasanya kalau mereka ada. kalau udah ada Yahudi Katolik ini mereka nggak berani naik biasanya. Mencret dia Mau tadi. Tapi kita tanya coba, soal kalau- coba dulu Iba, Ya. mana tahu ada protes. Ya, Dari silakan. Lalutan saya juga. Yahudi rohani, silakan Yahudi rohani naik. Gak boleh ketawa Bang Bil. Dilarang ketawa kalau bilang Kan Yahudi rohani. 3 hari ini habis juga debat offline sama pendeta. Ini keren nih kalau udah ada kayak Tadi gini saya nih, belum prosetan dijawab biasanya sama- pada kabur mingkem Ya, ya. ini Ada informasi Katolik, ada lengkap, Islam, teman-teman, ada ya. Yahudi. Ya ini Ini kalau ada yang- formasi kayak gini susah prosetan mau ngomong nih. Ini ada yang benar-benar monoteis, tapi ada yang ngaku-ngaku monoteis, silakan naik. Yang Ya, ngaku-ngaku ini monoteis, ada silakan Katolik naik. nih. Katolik nih hubungannya lagi baik sama Islam sekarang. Termasuk ketika Romo Patris Alirgo berpendapat bahwa bahkan literatur Katolik mengatakan bahwa orang Islam itu menyembah kepada Tuhan Abraham. Nah, kalau dari Yahudi juga banyak beberapa rabi yang mengatakan secara konsep ketuhanan kita sama. Nah, masalahnya nih prosetan nih. Ayo, yang naik ke atas yang abad ke-16 nih. Udah lah paling akhir datang. Iya, Banyak itu cerita banyak pula, berkembang. rusak pula. Ini nih ketiga-tiganya nih, kalau boleh ngaku-ngaku ketiga-tiganya nih Islam, Katolik sama Yahudi. Boleh kita ngaku-ngaku. Kenapa? Emang kita independen, Yahudi sendiri, Katolik sendiri, Islam sendiri nggak ngaku-ngaku. Lah ini prosetan ngaku-ngaku abad 16 juga sok-sokan. Naik sini. Prosetan Yang 5 ngambil orang. yang ngambil kitab orang lalu mengatakan menubuatkan Tuhannya naik. Ayo, yang seolah-olah menubuatkan Tuhan Anda naik. Ayo. Aduh, parah ini. Aduh, ya saya lagi nih. Hah? Ya Bang saya Billy, lagi nih. Bang Billy punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu, Bang. Minta tolong saya, Bang. Udah kan Saya juga mau tanya kita udah banyak ilmunya. soal struktura. Percuma Bang, aku ngambil kutipan-kutipan perkataan Rabi juga ditolak. Kalau ada Bang Billy langsung kan seorang Yahudi di sini, jadi dia biar mencret sekalian muyak dah aku. Muak. Yahudi rohani dan Katolik rohani, Yahudi Naik. rohani dan agama sempalan Katolik naik. Ya, Wahyu 3 nomor 9 naik, Wahyu 39. Jemaat Yahudi iblis. rohani dan Yahudi rohani dan Kristen sempalan Katolik naik. Wah, ini formasi Habis mengerikan. kalian. Ya. Habis Formasi kalian. mengerikan ada ini malam. Katoliknya, ada Yahudinya, ada Islamnya. Prosetan nyempal di sini ya. Itu kan terlalu ini ya, kalau tanggapan saya terlalu menghujat mereka soal pembuatan roti dengan anggur yang dipakai di misa ekaristi. Itu kenapa bisa menjadi Mereka bukan cuma menghujat Yahudi dan Islam, Dek. Memang mereka tak menghujat Katolik. itu alasannya kenapa anggur itu terbuat dari sirup marjan. Nah itu. Coba tanya 88 itu. Itu Kristen itu. Coba tanya. Ya, Protestan, Pak. 88, selamat malam. Informasi gini nih, prosetan ketiga-tiganya dilawan sama prosetan nih. Islam diejek-ejek, direndahin. Katolik dibidat-bidatin. Yahudi diaku-akuin, tapi dihina-hina juga. Ayo. Turun nih. Nah, kenapa Katolik dengan Islam jarang berdebat hebat dan Yahudi dengan Islam jarang berdebat hebat? Ini alasannya nih. Pertama,
Katolik itu ada Konsili Vatikan kedua yang mengakui bahwa ternyata Tuhannya umat Islam itu Tuhan Abraham. Mereka patuh pada magisterium. Yahudi, kenapa mereka tidak berdebat hebat dengan Islam? Karena mereka ini agama eksklusif, nggak ngajak-ngajak orang masuk agamanya. Jadi kami nggak masalah. Nggak masalah, karena tidak setiap orang Yahudi itu digelari sebagai orang musyrik, karena mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka menolak nabi-nabi aja. Jadi mereka tuh tidak ada, kecuali nanti ketika udah mau kiamat. Ini termasuk nanti ketika ada politik dan segala macam. Saya akan berantem sama Billy nanti. Tapi nanti dulu, sekarang luasannya. Saya pernah dengar, Bu, itu pas live orang Israel dari sana kan, tapi dia pintar bahasa Indonesia. Dia bilang gini, kan saya tanya begini di komentar kan, saya typing begini. Itu nanti berapa agama yang masuk di situ, Pak? Dia bilang begini, yang masuk di sini nanti Katolik, Islam dengan Yahudi. Ini kan belum dibuka gerbangnya. Katanya ada di sana gerbang nanti dibuka. Iya kan? Ya kita Terus, nggak usah bahas itu dulu. Itu bahas di sana politik itu nggak ada nanti. Protestan. Oke, Salvatore, kita sapa tamu dulu kali ya. Kita cari teman diskusi dulu ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para pelogit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.